Setelah minum alkohol, semalaman bergairah dengan presiden wanita. Apa kau mengaku kalah? Tidak mengaku. Saat sadar dari mabuk, baru tahu telah membuat masalah. Kabur dengan panik. Tapi dia tidak hanya memanggil 10 mobil mewah untuk menghadangku di gudang. Bahkan mengikatku ke kantor catatan sipil dan memberi stempel. Bahkan melemparkan 10 juta sebagai kompensasi, membuat nenek CEO marah besar dan mengomel. Aku Jiang Qinghan tidak sekecil itu. Hanya karena CEO wanita menolak perjodohan tetapi diracun oleh seseorang, terpaksa menggunakan aku sebagai tameng. Padahal aku sudah punya banyak masalah. Awalnya kukira hari-hariku akan buruk, tapi kenapa tatapan istriku padaku semakin menggoda. Saat ini, aku sudah sadar dari mabuk, aku benar-benar mengerti. Saya baru saja putus, ini sepertinya kurang pantas. Tadi malam di depan pintu toilet saya sudah dicium paksa. Dari situ terus sampai keranjang. Saya menolak, tapi kan penolakannya tidak berhasil. Saat aku menunduk, aku bisa melihat bekas cakaran di leherku. Wanita ini benar-benar kejam. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, wajah yang dingin dan jernih muncul dari balik selimut, namun matanya hanya sesaat terlihat linglung. Sangat penuh dengan agresivitas, Jiang Qinghan langsung teringat kejadian semalam, sambil berpikir. Ujung telinganya masih agak merah, sedikit terlalu liar, kancing di bajunya bahkan copot beberapa buah. Sepertinya harus dibuat ulang, gumamnya dalam hati, namun di wajah Jiang Qinghan tidak ada ekspresi berlebihan. Meskipun mangsa semalam adalah pilihannya sendiri, tetapi ketika mangsanya melarikan diri, ia merasa tidak senang. Pandangannya jatuh pada spray putih, setitik merah itu begitu mencolok. Bibirnya sedikit terangkat, ini adalah pertama kalinya baginya. Belum pernah ada yang menyentuh wanita keluarga Jiang dan bisa pergi tanpa cedera. Jiang Qinghan meraih ponsel di sampingnya. Menelepon manajer umum bar, dalam 2 jam, saya ingin semua data pria yang masuk ke kamarku semalam. Bar ini adalah miliknya. Setelah menutup telepon, Jiang Qinghan bangun untuk mandi. Begitu berdiri ia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Ternyata, tidak bisa terlalu gila. Butuh waktu cukup lama untuk pulih di tempat tidur. Dia baru saja berpegangan pada dinding dan masuk ke kamar mandi. Begitu keluar, ponselnya menerima informasi terkait saya. Jiang Qinghan membuka email dan langsung membacanya. Tak lama kemudian, sudut mulutnya terangkat sedikit. Menarik, setelah sekilas melihat data. Jiang Qinghan dengan santai melemparkannya ke samping. Apakah dia masih ada urusan yang belum selesai? Meskipun tadi malam dia sudah menyiapkan cadangan. Tapi tetap saja diberi obat, kalau tidak dia tidak akan sampai tidak sabar untuk masuk kamar. Lalu menggigit bibirku, memberinya waktu 1 hari untuk menyelesaikan urusan di sini. Xiao Fen, aku ingin lihat, dalam waktu 1 hari. Apakah kau bisa melarikan diri dari Kyoto? Di cermin, Jiang Qinghan menimbulkan pikiran yang memikat. Jika aku tahu Jiang Qinghan memberiku kesempatan untuk melarikan diri, aku pasti akan segera naik pesawat. Sayangnya, Jiang Qinghan sama sekali tidak memberitahuku soal ini. Hari ini akhir pekan, aku masih tidur setengah sadar, lalu menerima telepon dari Suli. Baru saja tersambung, dia bertanya dengan tidak percaya, untuk menolakku. Dan bahkan memperkenalkan Yeyu kepadaku. Awalnya aku setuju karena marah, lalu meminta maaf kepada Yeyu. Kata-kata itu tidak berlaku, tapi Yeyu memerah, aku tahu kau menyukai Kak Suli. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu melupakannya. Maka aku memutuskan untuk mencoba bersama. Perlahan aku juga menyukainya, dan sudah tidak ada hubungan apapun dengan Suli. Yeyu berpenampilan manis dan imut. Keluarganya tidak terlalu baik, sejak kecil dia agak rendah diri, tentu aku sangat memperhatikannya. Tapi dia terlalu sensitif. Kemarin siang, Yeyu dengan mata merah berkata padaku, Xiao Fen, kau sama sekali tidak punya hati, kita putus saja. Aku tidak mengerti salahku di mana. Aku makan bersama keluarga di restoran, bertemu orang tua Suli. Kedua orang tua sudah saling kenal, jadi duduk semeja, tapi mereka tidak pernah ikut campur urusan anak muda. Hanya sekadar makan malam sederhana, maka Yeyu sekali lagi mengajakku putus. Dia selalu curiga, hal seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Setiap kali aku menjelaskan dengan sabar, tapi aku benar-benar lelah, aku bingung. Hati terasa sakit, pergi bersama teman ke bar untuk mabuk. Siapa sangka di tengah jalan muncul seorang wanita. Suli diam sejenak, lalu berkata, Xiao Fen, kita hanya bisa berteman baik. Aku ingin berkarier di industri hiburan, maka sudah pasti aku tidak akan berpacaran. Setelah berkata begitu dia menutup telepon. Aku merasa sangat konyol. Urusanku apa kau mau berpacaran atau tidak? Baru saja ingin bangun, terasa nyeri di bibir. Ambil cermin dan lihat. Aku baru sadar kalau wanita itu benar-benar gigit keras, bibir bawahku sampai sobek, aku langsung kembali berbaring di tempat tidur. Awalnya aku berencana jalan-jalan hari ini, ya sudahlah, gak jadi. Aku terpaksa tidur setengah sadar sampai sore, lalu menerima telepon dari Suli, kamu harus segera ke sini. Kru kami akan menjemput Yeyu, aku bingung, bukannya dia harusnya di asrama kampus? Dia minum alkohol, cepatlah sini, aku masih ada kerjaan, katanya. Suli langsung menutup telepon, aku menghela napas pasrah, lalu naik Volkswagenku untuk menjemput orang. Sementara itu, di puncak gedung Henglun Group, kantor direktur utama.
Liu Yan menumpuk setumpuk kontrak sambil mengetuk pintu, dari dalam terdengar suara wanita dingin. Masuk. Liu Yan segera masuk, Presiden Jiang, ini proyek-proyek yang perlu ditandatangani hari-hari ini. Dia menatap wanita berwajah dingin itu, hatinya merasa sedikit gentar, meskipun Jiang Qinghan masih muda. Tapi caranya tegas dan cepat, dia benar-benar merasakan getaran, menemani raja seperti menemani harimau. Setelah kontrak ditandatangani, Liu Yan masih berdiri di tempat, dengan ekspresi serba salah. Jiang Qinghan mengerutkan kening, kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Liu Yan akhirnya memberanikan diri bicara. Presiden Jiang, dalam kontrak yang baru saja Anda tanda tangani, ada satu dari Xinguang Entertainment. Direktur Chen bilang, artis baru yang dikontrak batch ini ingin menjadwalkan waktu dengan Anda, meminta Anda untuk meninjau. Lihat apakah ada yang cocok untuk dipromosikan. Jiang Qinghan biasanya malas repot dengan hal-hal kecil seperti ini. Tidak mau, tolak. Tapi tiba-tiba teringat sesuatu, tunggu. Xinguang Entertainment? Bukankah itu tempat sahabat kecil Xiao Fan? Dia pasti harus lihat sendiri. Jiang Qinghan langsung mengambil tas, baik, ayo pergi, suruh Direktur Chen ikut. Liu Yan bingung, kemana? Jiang Qinghan sudah berjalan keluar. Xinguang Entertainment. Liu Yan tersadar dan segera mengikuti, tapi telapak tangannya sudah berkeringat karena grogi. Nona kecil ini, kenapa mendadak begini? Kalau mau inspeksi, harus pilih waktu, biar mereka siap-siap, kan? Dia buru-buru menelepon Direktur Chen dari Xinguang Entertainment. Direktur Chen langsung melompat dari kursi. Presiden Jiang mau inspeksi? Setengah jam lagi sampai, cepat, semuanya gerak. Begitu staf mendengar, langsung panik. Apakah itu Presiden Jiang yang langsung memecat setengah dari eksekutif tahun lalu saat baru ambil alih Heng Lun? Yang bilang mereka makan gaji buta? Kalau bukan dia, siapa lagi? Cepat. Begitu Direktur Chen memberi perintah, semua orang sibuk. Presiden Jiang. Nama ini sudah terkenal di semua industri. Siapapun tahu. Katanya Presiden Jiang punya kakak laki-laki yang berkuasa di luar negeri, juga orang yang kejam. Sumber daya dalam negeri diberikan oleh pemimpin keluarga Jiang kepada adiknya, Presiden Jiang. Dan saat itu, Jiang Qinghan juga sedang dalam perjalanan dengan konvoinya, total lebih dari 10 mobil. Semuanya mengikuti Jiang Qinghan menuju Xinguang Entertainment. Aku baru sampai di lokasi syuting. Langsung dapat telepon bombastis dari Suli, kamu di mana? Aku mau casting. Adegan ini penting banget buatku. Yuyu masih linglung, kamu cepat ke sini. Aku sudah sampai lokasi syuting, segera masuk. Setelah bilang begitu, aku langsung tutup telepon. Cepat parkir mobil, lalu buru-buru mencari orang. Sedangkan Jiang Qinghan kebetulan masih di dalam mobil. Melihat punggungku yang berlari terburu-buru masuk. Dia sedikit tertegun, bibir merahnya sedikit tersenyum. Gak nyangka, ternyata ada kejutan tak terduga. Setelah masuk, asisten Suli, Qiu, menunjuk ke arah Yeyu yang tidur pulas di meja. Kamu cepat, bawa orang ini pulang. Aku menghela napas pasrah, lalu menoleh ke Yeyu. Gadis kecil itu mabuk, pipinya merah merona, alisnya sedikit berkerut. Bibirnya tertutup rapat, sepertinya tidurnya pun tidak nyenyak. Aku mendekat, menepuk lembut Yeyu. Yuyu, bangun. Yeyu terbangun. Matanya bingung sesaat saat melihatku. Aku antar kamu pulang ke kampus. Urusan apapun, kita bicara lagi setelah kamu sadar. Namun Yeyu langsung mendorongku dengan keras, mata gadis itu memerah. Xiao Fan, aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku pusing sekali. Tapi masih sabar berkata, Yuyu, aku antar kamu pulang ke kampus dulu. Boleh, dan saat itu, datang tamu tak diundang. Dia adalah sahabat Yeyu, Yang Le, yang langsung menunjukku sambil memaki. Brengsek, aku tak mau repot-repot berdebat dengan orang macam ini, hanya menatap Yeyu yang masih setengah sadar. Yuyu, soal hubungan kita, aku harap kau sudah mempertimbangkannya dengan matang. Yeyu mendengarnya. Dia pun jadi lebih sadar. Dia menatapku dengan tatapan mantap. Lalu 2 tahun ini kau bersamaku. Apa kau benar-benar menjalaninya dengan baik, sejak awal, setelah memutuskan bersamamu? Aku tak punya perasaan apapun pada Suli. Selama 2 tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai wanitaku. Setelah bersama Yeyu, aku menjaga jarak dengan Suli. Ponselku. Yeyu bisa melihatnya kapan saja. Tapi Yeyu terlalu curiga. Selama 2 tahun bersama. Tidak pernah percaya padaku. Dan yang Lele jelas terlihat seperti tidak percaya. Kau bilang tidak ada ya tidak ada, siapa yang percaya? Mataku sedikit gelap. Aku menatap lurus ke arah Yang Lele. Yang Lele gemetar ketakutan. Yeyu menghalangi sahabatnya. Tak puas dia menatapku. Buat apa kau menakut-nakuti dia? Aku langsung merasa tak berkutik. Jadi gimana? Apa yang kau pikirkan? Urusan kita. Yeyu menghentikan ucapanku. Xiao Fan, aku tak mau lagi bersamamu. Aku diam beberapa detik. Kita memang sudah tak bisa kembali. Mata Yeyu berkaca-kaca. Tapi dia tetap keras kepala berkata, Xiao Fan, kaulah yang tak bisa membedakan prioritas. Suli di matamu jelas lebih penting dariku. Selama 2 tahun ini. Demi menghindari kecurigaan, aku terus bersabar. Yang kudapat hanya prasangka berulang kali.
Aku tertawa sinis. Kalau kau tak percaya padaku, kenapa dulu kau bicara begitu? Bisakah kau mengubah sifat curigamu itu? Yang Lele kembali mengamuk. Sekarang kau malah balik menyerang Yuyu. Kau ini laki-laki atau bukan? Aku benar-benar marah, ingin sekali menampar wanita ini. Tapi Yeyu menghalangi di depan. Xiao Fen, apa? Kau mau menampar sahabatku di depanku? Yang Lele menarik Yeyu. Yuyu, ayo pergi. Apa gunanya bicara dengan pria brengsek ini? Pria dengan emosi tidak stabil seperti ini paling menakutkan. Siapa tahu apa yang akan dia lakukan. Aku menatap punggung Yeyu, tak berkata sepatah kata pun. Bicara sebanyak apapun, Yeyu tetap tak akan percaya padaku. Dan tepat saat dia hendak melangkah keluar, Yeyu berhenti. Dia tanpa sadar menoleh ke belakang menatapku. Aku tetap tampan seperti biasa. Kalau tidak, dulu dia takkan jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dan takkan begitu saja bersamaku. Tapi, dia orang yang sangat tidak punya rasa aman. Aku menatap Yeyu, berpikir jika saja Yeyu mau bicara sepatah kata pun. Aku masih mau bicara baik-baik dengan Yeyu. Tapi Yeyu hanya menatapku sebentar, lalu pergi begitu saja. Saat tirai diturunkan, semuanya selesai. Aku tahu Yeyu tak punya rasa aman. Aku sudah berusaha sekuat tenaga memberikan rasa aman itu, tapi tidak bisa. Mungkin aku dan Yeyu memang tidak cocok. Aku menghela napas, lalu keluar dari tenda. Berjalan menunduk keluar. Belum jauh berjalan, seseorang menarikku. Aku menoleh ke belakang, melihat wajah yang agresif. Sepasang mata rubah yang cantik sedikit terangkat, sudut mulut sedikit tersenyum. Hanya mata itu. Seluruh tubuhku kaku. Bagaimana aku bisa lupa soal ini? Wanita ini, meski jadi abu pun aku ingat. Jiang Qinghan bersuara. Suaranya lebih rasional dan dingin dari tadi malam. Mau kemana? Tidur dengan orang? Tidak mau bertanggung jawab? Bulu kuduku berdiri. Meski wanita ini cantik. Badan juga bagus, tapi seperti mawar berduri. Aku takut punya 10 nyawa pun tak cukup main-main. Bukankah kau sendiri yang mendekat? Hei, sombong sekali. Aku saja belum minta kau bertanggung jawab. Jiang Qinghan tertawa kecil. Baru saja putus? Ya, aku menjawab dengan kesal. Sudah putus sejak kemarin. Kalau tidak, kau tak mungkin dapat keuntungan. Jiang Qinghan langsung meraih kerah bajuku. Baiklah, nona ini akan bertanggung jawab padamu. Aku ditarik Jiang Qinghan, terhuyung-huyung berjalan maju. Aku masih belum mengerti kenapa Jiang Qinghan ada di sini. Benar-benar permintaan macam ini. Bisa bicara baik-baik tidak? Ini di tempat umum, begini kurang pantas. Jiang Qinghan masih tidak melepas kerahku. Dengan sepatu hak tinggi, dia menarikku ke sebuah gudang kecil. Masuk langsung tutup pintu. Aku tanpa sadar melihat sekeliling. Tempatnya sangat sempit. Sendirian di dalam agak susah, apalagi dengan Jiang Qinghan, lebih sulit lagi. Apalagi. Jiang Qinghan langsung mendorongku ke rak di belakang. Tinggi Jiang Qinghan tidak setinggiku. Tapi auranya tidak kalah. Meski dia berjinjit dan selalu tersenyum, di matanya jelas-jelas dingin. Aku baru mau bicara, Jiang Qinghan bangkit. Dan aku benar-benar bertabrakan dengannya, aku bisa merasakannya dengan jelas. Proporsi tubuh Jiang Qinghan yang luar biasa, agak sulit untuk bertahan. Aku nama Jiang. Panggil aku Jiang Qinghan. Jangan pergi, putrimu, panggil namaku. Astaga, aku pria normal, oke? Jiang Qinghan. Semalam kita sama-sama rela, kau tidak perlu menggangguku. Baiklah, aku akan memberimu sejumlah uang, kita berpisah dengan baik. Jiang Qinghan tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan senyum tipis. Tenang, aku belum pernah menghadapi wanita sebodoh ini, terutama Jiang Qinghan yang sepertinya tidak merasa ada yang salah dengan posisi ini. Meskipun semalam Jiang Qinghan yang memulai, tapi aku juga tidak rugi. Jadi aku bersabar dan berkata dengan halus, bagaimana kalau Nona Jiang, kau tentukan harganya. Aku sedikit kesal, tapi terlalu banyak yang tidak bisa aku bayar, aku paling hanya 5 digit. Aku miskin, baru saja diangkat tetap, tinggal gaji beberapa bulan ini. Paling banter 20.000 yuan, Jiang Qinghan tiba-tiba tertawa kecil, kau kekurangan uang? Aku menegangkan leher dan spontan membantah, siapa di dunia ini yang tidak kekurangan uang? Tentu aku kekurangan, Jiang Qinghan tiba-tiba berkata, aku akan memberimu 7 digit. Kau menikah denganku, bagaimana? Aku belum sempat bereaksi. Jangan kira uang bisa membeli tubuhku, detik berikutnya. Aku langsung meninggikan suara, berapa? Jiang Qinghan tersenyum. 7 digit, bagaimana? Aku bingung sejenak. Bahkan menghitung dengan jari, 7 digit berapa nolnya, agak konyol. Aku penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Palsu kan? Kau seorang perempuan. Dari mana punya uang sebanyak itu? Jangan kau tipu aku, dan... Aku berkata dengan sangat tidak ikhlas, jangan kira 7 digit bisa membuatku yang tampan ini. Menyerah pada kekuatan jahat, aku pria baik-baik, pasti tidak menjual diri. Aku membelalakan mata, karena Jiang Qinghan sudah tidak sabar berjinjit dan meraih kepalaku. Langsung menutup mulutnya dengan bibirnya, apa yang tidak ingin dia dengar, begitu nekat. Aku spontan mencoba mendorong Jiang Qinghan, tapi dia tidak bergerak, hanya rak di belakang. Berderit sedikit, saat itu terdengar suara dari luar pintu.
Hei, sepertinya aku dengar suara di gudang, ya? Ayo kita lihat, jangan sampai ada orang yang merusak peralatan kita. Akhirnya aku melepaskan diri dari Jiang Qinghan, rasanya mulutku yang sudah luka semakin sakit. Baru saja mau bicara, Jiang Qinghan langsung mendekat lagi dan menciumku tanpa bicara. Buk, 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 langkah kaki semakin dekat, aku panik sampai punggungku berkeringat. Jiang Qinghan berbisik di telingaku, orang kru pasti mengenalimu, kan? Kau ingin semua orang tahu. Kau sedang apa denganku di sini? Atau kau ingin Suli dan Yeyu tahu? Perkataan Jiang Qinghan berhasil membuat tubuhku kaku, aku tidak bisa berpikir sejenak. Dan Jiang Qinghan sambil memelukku, satu tangan bahkan bisa mengunci pintu gudang, menyebabkan. Ketika dua orang itu datang, mereka memutar gagang pintu tetapi tidak bisa membuka. Hei, kapan gudang ini dikunci? Aku penuh kebingungan melihat Jiang Qinghan, aku ingin tahu. Bagaimana Jiang Qinghan bisa tahu begitu detail tentang urusanku, dan tubuh Jiang Qinghan gelisah. Di usianya, belum pernah menyentuh pria saja sudah aneh. Tapi begitu pernah. Setelah mencicipi daging, berbeda, terutama, wajahku lumayan. Tubuhku lumayan. Sekarang di bibirku masih ada bekas lipstiknya, ingatan langsung tertarik ke semalam. Jiang Qinghan tidak tahan, mendekat lagi, mencium bibirku. Aku spontan memegang bahunya, tapi tidak berani keras, takut ketahuan orang di luar. Ini membuat Jiang Qinghan semakin tak terkendali, di luar pintu, hei. Kenapa tidak bisa dibuka? Bagaimana kalau kau jaga di sini? Aku ambil kunci. Atau jangan-jangan kuncinya rusak? Aku semakin gugup, tidak begitu mengerti wanita gila Jiang Qinghan ini. Apakah selingkuh itu hal yang memalukan? Kenapa hanya aku yang takut? Jiang Qinghan lebih sombong dan tenang dariku. Aku tidak tenang sama sekali, lenganku tanpa sadar melingkari pinggangnya, berbisik pelan. Jiang Qinghan, jangan main-main, saling menatap. Jiang Qinghan juga berusaha setenang mungkin, mata rubahnya yang penuh hasrat tidak terlalu menjauhkan diri. Sebaliknya, ada sedikit godaan. Saat hormon memuncak, orang tidak lagi rasional. Jiang Qinghan memanfaatkan celah itu, sambil terus mendorong, Xiao Fan. Menikahlah denganku. Syaratmu bebas. Kalau 7 digit tidak cukup. 8 digit bagaimana? Saat itu, ribuan pikiran melintas di kepalaku. Tawarannya terlalu menggiurkan, aku sampai ingin menjual diri demi kekayaan. Di luar pintu. Kapan ada waktu untuk menunggu di sini? Sutradara sudah menunggu kita di depan. Semua orang penting ada di sana. Tunggu sampai mereka selesai inspeksi, baru bicarakan soal gudang. Suara langkah kaki semakin menjauh. Tubuhku yang tegang baru perlahan rileks. Jiang Qinghan lalu mundur dari pelukanku. Mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dengan lembut menyentuh sudut bibirku yang luka. Xiao Fan, aku memang yang pertama kali mendekatimu, tapi karena sudah terlibat, aku tidak akan membiarkanmu kabur. Melihat Jiang Qinghan serius, aku tertegun, mata terbelalak. Menikah? Kami baru kenal berapa lama? Jiang Qinghan meraih tanganku dan menempelkannya ke perutnya sendiri. Tadi malam sama sekali tidak tenang. Mungkin sudah ada darah dagingmu di sini. Kamu pikir berapa lama kita kenal itu penting? Aku langsung merasa tanganku seperti kentang panas, secara refleks ingin menariknya. Namun Jiang Qinghan mencengkeram erat tanganku. Aku entah mengapa menjadi kesal. Lepaskan. Jiang Qinghan berkata, lepaskan biar kamu kabur lagi. Siapa sangka? Tubuh adik Avan besar, tapi jiwanya pengecut. Kabur. Mungkin terpancing, atau mungkin sudah pasrah, aku langsung meraih pinggang Jiang Qinghan. Dengan sedikit seringai sinis, Jiang Qinghan, ini pilihanmu. Jangan salahkan aku nanti. Jiang Qinghan belum mengerti arti kata-kata itu. Tiba-tiba dia kaku, karena tanganku terlalu berani. Jiang Qinghan tidak berani menunduk. Langkah sekali pipinya memerah. Aku langsung menunduk dan mencium bibirnya. Kali ini yang ingin menghindar adalah Jiang Qinghan. Namun begitu Jiang Qinghan sadar, dia tidak bisa menghindar, karena ruang di sini hanya segini. Jiang Qinghan terhanyut dalam ciuman, saat sadar tali bahunya sudah melorot setengah. Api dan jerami kering, jika terus begini, semuanya tidak terkendali. Tapi Jiang Qinghan dan aku tidak ada niat berhenti. Namun tok-tok-tok, pintu diketuk. Ada orang di dalam, gagang pintu berputar beberapa kali lagi. Cepat, kalian langsung dorong saja. Selagi yang di atas tidak ada, ganti peralatan baru. Kalau tidak, hasil syuting terganggu. Kami berdua membuka mata yang masih kalut. Akhirnya aku mengulurkan tangan, merapikan kembali pakaian di bahu Jiang Qinghan. Wajah Jiang Qinghan masih merah basah. Di bawah cahaya redup, wajah itu tampak semakin cantik memesona. Tapi hanya sesaat, dia kembali sadar. Pintu didorong keras. Aku meraih tangan Jiang Qinghan, membawanya ke belakangku. Baru mau maju membuka pintu, aku malah didorong Jiang Qinghan ke depan pintu. Jiang Qinghan dengan sigap mengikat kembali rambut kusutnya ke belakang kepala, memperlihatkan leher putih bersih. Berkata, tunggu, jangan bersuara. Orang di luar baru mau mendorong lagi, pintu sudah terbuka. Wajah dingin Jiang Qinghan muncul di depan mereka. Chen Feng tertegun, ini bukan? Ekspresi Jiang Qinghan sangat datar, hanya bertanya, ada urusan? Asisten kecil di belakang Chen Feng mau bicara, tapi langsung ditutup mulutnya oleh Chen Feng.
Dia menatap Jiang Qinghan dengan sedikit rasa bersalah. Orang di industri hiburan semuanya licin. Jiang Qinghan bahkan tidak berani membuka pintu sepenuhnya. Kembali suasana hening. Jiang Qinghan dengan tenang menutup pintu, menatapku di balik pintu. Kini kami berdua sudah sadar. Hanya saja, aku masih agak melayang, pikiranku kacau. Melihat itu, Jiang Qinghan tertawa kecil, meninggalkan kata-kata ambigu. Xiao Fan, bersihkan urusan di belakangmu. Tunggu aku mencarimu. Setelah itu, dia pergi. Di gudang sempit itu hanya tinggal aku seorang. Wajahku langsung terasa sakit. Wanita ini benar-benar menggoda. Aku sempat benar-benar terpesona. Melakukan hal seperti ini di gudang kecil. Aku merapikan bajuku, lalu mengeluarkan masker dari saku dan memakainya. Baru cepat-cepat keluar. Saat itu, Chen Feng juga membawa orang. Dalam perjalanan kembali ke kantor, dia sudah tidak ingat berapa kali dia mengundang manajer Jiang. Tapi setiap kali ditolak, dia masih bingung kenapa manajer Jiang tiba-tiba datang hari ini. Rupanya ada seseorang di tim produksi mereka yang disukai manajer Jiang. Jika manajer Jiang benar-benar tertarik pada seseorang, dan orang itu adalah aktor di bawah naungan mereka. Atau mungkin seorang model pria, peluang untuk sukses besar akan datang. Wah, ini benar-benar luar biasa. Chen Feng baru saja tiba di lokasi milik si 11, dan Bai Fudao langsung berlari kecil mendekat. Manajer Chen, orang-orang manajer Jiang sudah pergi, tidak melihat manajer Jiang sendiri. Sekarang, Chen Feng semakin yakin bahwa manajer Jiang datang ke Xincheng hari ini. Demi orang itu, bukan untuk inspeksi sungguhan. Siapa sebenarnya orang ini? Dia pasti akan menggali sedalam-dalamnya untuk menemukan orang itu. Dan aku sudah melarikan diri dengan panik. Aku dan Jiang Qinghan hanya pertemuan singkat semalam. Seharusnya tidak akan bertemu lagi. Beberapa hari kemudian, aku pulang kerja dan masuk rumah, sambil mengganti sepatu bertanya. Bu, apa yang enak untuk dimakan hari ini? Setelah ganti sepatu, aku langsung masuk. Sampai di ruang tamu, aku melihat Xiao Ze, tanpa sadar berkata, Kak, kenapa kamu pulang? Perusahaan Heng Lun jauh dari rumah, jadi Xiao Ze tinggal di luar. Demi kemudahan kerja, Xiao Ze menatapku dengan wajah dingin, tidak menjawab. Aku bingung, berpikir keras, sepertinya akhir-akhir ini aku tidak melakukan apa-apa. Saat itu, Paman Ding mau turun dari lantai atas, sambil membawa sapu bulu ayam. Dengan wajah geram, Xiao Fan, bocah nakal. Berhenti di situ, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sapu bulu ayam itu memang sakit jika dipukulkan ke tubuh. Jadi aku langsung bersembunyi di belakang sofa. Paman, mau apa? Ding mau merah padam karena marah, sambil membawa sapu bulu ayam langsung mengejar. Kamu masih berani bertanya? Kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar gila. Aku bingung total. Tapi itu tidak menghentikanku berlarian ke seluruh rumah menghindari kejaran paman. Paman, aku tidak suka kata-katamu itu. Aku tidak membunuh, tidak juga membakar. Bagaimana bisa sampai disebut gila? Aku baru mau naik ke lantai atas. Saat mendongak, aku melihat wajah yang familiar sekaligus asing. Wajah itu menutupi alis. Saat aku melihatnya, bulu kuduku berdiri, hingga aku terdiam di tempat. Dan segera, mataku membelalak, karena Ding Yifan saat itu keluar dari belakang Jiang Qinghan, dengan tersenyum merangkul tangan Jiang Qinghan. Jiang Qinghan. Xiao Fan sudah pulang, kita turun saja. Jiang Qinghan menjawab dengan manis. Baik, Tante. Wajahku langsung hitam. Tapi tidak bisa menahan ibuku yang sudah membawa Jiang Qinghan mendekat. Aku baru mau bicara. Tiba-tiba kepalaku bagian belakang dipukul. Detik berikutnya, suara bentakan ayahku, Xiao Sheng, terdengar. Berlutut, aku langsung berlutut di tempat. Setelah sadar, ekspresi wajahku sungguh terhina. Aku mendongak, bertemu dengan mata Jiang Qinghan, yang seolah tersenyum tapi tidak. Dalam otakku, kilat menyambar, teringat hari itu di gudang lokasi syuting. Kata-kata Jiang Qinghan. Jadi beri aku beberapa hari, maksudnya seperti ini. Aku menunjuk Jiang Qinghan. Ingin berdiri. Jiang Qinghan, apa yang sebenarnya kamu omongin ke keluargaku? Namun kakiku belum tegak, sudah dibentak ayahku, berlutut. Aku terpaksa berlutut lagi, dengan wajah penuh rasa terhina, menatap Jiang Qinghan dengan penuh ketidakpuasan. Jiang Qinghan hanya sedikit mengangkat bibir merahnya, tangannya tanpa sadar mengusap perutnya. Ibu Ding Yifan langsung melihatnya. Gerakan Jiang Qinghan, langsung menarik tangannya. Ayo. Xiao Han, duduk saja bicara. Aku tidak percaya. Pikiranku dipenuhi 3 tanda tanya. Apa maksud Jiang Qinghan? Aku tidak percaya Jiang Qinghan benar-benar hamil. Dalam pandanganku yang terkejut, Ding Yifan langsung tersenyum mendekat, membawaku pergi. Diseret dan ditarik naik ke lantai 2, masuk ke ruang belajar. Bu, dengar penjelasanku. Malam itu benar-benar kecelakaan. Dengar. Aku tahu. Sekarang aku tanya, kamu jawab, oke? Aku terpaku. Oh, oke. Putus dengan Yeyu? Begitu topik itu muncul, wajahku langsung tampak tidak enak. Sudah putus. Dan dengan Nona Jiang ya, itu. Kamu melakukannya setelah putus atau sebelum putus? Ini jelas setelah putus, hati tidak enak,
lalu pergi ke bar. Ding Yifan mendengar, lalu berkata, baik, setelah putus. Ibu tanya satu pertanyaan terakhir. Apa benar kamu melakukan itu dengan Nona Jiang? Aku menggaruk kepala dengan kesal. Memang benar, tetapi, Ding Yifan menghela napas. Jangan tunda. Kamu sudah melakukan itu dengannya, kamu harus bertanggung jawab, mengerti? Aku membelalakan mata. Bukan, aku kira dia adalah ratu di toko itu. Aku baru. Ding Yifan menatapku seolah ingin menusukku. Tapi dia gadis dari keluarga baik-baik. Dan, bisakah kamu sedikit lebih berhemat, meskipun dia ratu di toko? Kamu tidak bisa sembarangan seperti ini. Aku terbengong sebentar, masih ingin membela diri. Ini, dia juga tidak bilang. Tapi Ding Yifan sudah mulai mencari-cari di laci. Tidak peduli dia bilang atau tidak, mungkin di perutnya ada benihmu. Lagi pula Nona Jiang juga sudah bilang. Malam itu kalian saling sukarela. Karena saling sukarela, dan kamu juga lajang. Dia juga lajang. Kalau begitu, nikah saja. Nikah. Aku meledak. Bu, kita semua orang dewasa. Kau dengar aku, tidak perlu sampai ke pernikahan. Tapi Ding Yifan sama sekali tidak peduli dengan perkataanku. Dia mengambil buku keluarga dan berjalan keluar. Aku buru-buru mencegah ibu, benar-benar pusing. Bu, meskipun mau nikah, bukankah sebaiknya bertemu orang tua kedua belah pihak dulu? Dan mana ada yang begitu ceroboh? Ding Yifan menatapku tenang. Ibu sudah mencari informasi. Nona Jiang baru pulang dari luar negeri tahun ini, keluarganya bersih, cocok denganmu benar-benar. Suaranya terhenti. Lalu dengan ekspresi sulit diungkapkan dia berkata, anak ini, apa kamu yang naik pangkat? Aku lelah. Ibu kandungku ini. Ding Yifan sudah tidak peduli padaku, langsung berjalan ke lantai bawah. Ibu, aku memanggilmu berkali-kali, tapi tak sedikit pun rasa iba yang kudapatkan. Aku hampir gila. Masa sih? Sungguh mau menjualku. Begitu sampai di bawah, keluargaku sudah siap berangkat. Jiang Qinghan tersenyum sambil menatapku. Halo, tunanganku. Aku kesal. Siapa tunanganmu? Baru saja kuucapkan. Kepala belakangku kena pukul, lalu suara omelan Xiao Sheng terdengar. Bocah nakal. Siapa yang mengajarimu bersikap tidak sopan? Xiao Zi pun angkat bicara. Ayo, kita pergi ke kantor catatan sipil bersama. Aku melebarkan mata tak percaya. Kak, kenapa kau juga? Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana Jiang Qinghan bisa meyakinkan keluargaku? Aku ingin bicara lagi, tapi mereka tidak memberiku kesempatan. Mereka sibuk berdiskusi sendiri. Ayah, ibu, bagaimana kalau malam ini kita makan malam bersama di luar? Sekalian biar menantu perempuan berbakti. Ding Yifan tersenyum lebar. Baik. Jiang Qinghan punya niat. Aku memprotes dari belakang. Jam segini. Kantor catatan sipil sudah tutup. Ucapanku membuat semua orang berhenti melangkah. Benar, sekarang hampir jam 7 malam. Bagaimana bisa menikah? Melihat ekspresi mereka, aku hampir ingin menghela napas lega. Asal malam ini tidak dipaksa pergi. Pasti bisa kabur. Siapa sangka? Jiang Qinghan menoleh. Bibir merahnya tersenyum tipis. Sangat cantik, tapi di mataku. Sangat mengancam, tunangan, orang yang bertugas di kantor catatan sipil hari ini. Adalah temanku, dia akan menunggu kita. Hari ini kita bisa lewat jalur VIP. Aku benar-benar putus asa. Dan kami sudah sampai di garasi. Tanpa alasan, aku dipaksa naik ke BMW Jiang Qinghan. Aduh, aku tidak mengerti. Aku ini pria miskin yang naik Volkswagen. Bagaimana bisa ditaksir nona kaya yang naik BMW? Aku hampir menangis. Kenapa harus aku? Jiang Qinghan mendengar ini merasa lucu. Karena dirimu tidak baik. Aku suka. Aku terkejut menatap Jiang Qinghan, lalu tanpa sengaja mengambilnya dan membacanya. Ini adalah perjanjian pranikah. Saya periksa dengan saksama dan menemukan bahwa Jiang Qinghan secara sukarela memberikan saya sebuah rumah dan juga deposit 8 digit asalkan saya mendapatkan akta nikah. Uang dan rumah akan masuk, saya terkejut sampai mulut terbuka. Katamu kau punya kondisi sebaik itu. Kau merepotkanku. Sebenarnya apa yang kau cari? Jiang Qinghan belum mengatakan alasannya. Hanya bilang, saya ingin 2 anak laki-laki. Salah satunya harus menggunakan nama keluarga saya. Lagi pula keluarga Jiang masih punya banyak harta yang perlu diwariskan, tidak bisa hanya 1 ahli waris. Dia harus segera mencari seseorang untuk dinikahi. Kalau tidak perjodohan keluarga dia tidak akan tahan, dia juga tidak mau menikah dengan orang yang sangat dia benci, ahli waris di perutnya tidak boleh berasal dari keluarga konglomerat. Meskipun saya jadi begini karena kesalahan, tapi dia sudah menyelidiki saya sampai bersih, latar belakang keluarga bersih. Dan penampilan saya sangat sesuai dengan seleranya, dan malam itu terasa sangat baik, jadi dia menginginkan saya. Hari ini saya sudah tidak ingat berapa kali terkejut sampai lidah keluh, kau mau aku punya anak kandung denganmu? Jiang Qinghan tersenyum sinis, kalau tidak, 1 anak laki-laki 10 juta. Bagaimana? Jiang Qinghan benar-benar bicara mengejutkan, rasanya sangat tidak benar. Anak laki-laki bisa dibeli dengan uang? Bukan? Kenapa malah terasa sedikit menyenangkan? Namun mobil segera masuk ke kantor catatan sipil, saya turun dari mobil dengan bingung dikelilingi banyak orang. Berjalan masuk dengan bingung,
berfoto dengan bingung, sampai keluar dari kantor catatan sipil. Saya masih bingung, di sekitar penuh suara tawa, saya melihat 2 buku nikah di tangan kiri. Kepala masih pusing, baru beberapa hari ini, saya benar-benar menikah kilat. Jiang Qinghan dengan ringan mengambil buku nikah dari tangannya, lalu tidak melihatnya. Malah tersenyum sambil memegang lengan Ding Yifan. Ibu, kita pergi makan ya, bagaimana? Ding Yifan sangat senang. Jiang Qinghan cantik dan menikah, menantu seperti ini bangga dibawa kemana-mana, jadi dia sangat senang. Terus bilang, baik-baik-baik, hanya saja merepotkan Xiao Han yang traktir. Jiang Qinghan tertawa senang. Ibu, ini sudah seharusnya. Xiao Han, kamu sudah ambil akta nikah dengan Xiao Fan, ini harus segera adakan pesta pernikahan kan? Ayah, saya lihat saja sama Afan. Maka, semua orang kembali menatap saya masih dalam keadaan baru menikah. Belum keluar dari situ, hanya bicara dengan linglung, jangan buru-buru. Mau tonjok kepala saya, Jiang Qinghan buru-buru bicara menghentikan, ya ikuti kata Afan saja. Perlahan saja, Xiao Sheng baru mendengus, lalu melepaskan tangan. Xiao Han memang pengertian. Maka, 3 orang itu jalan di depan sambil bercakap-cakap. Xiao Fan, istri cantik seperti ini jangan sampai hilang. Saya hampir menangis. Paman, apakah bibi tahu kamu datang ke rumah kami makan buah? Ding Emoyu baru ingat. Tepuk kepala. Iya, saya harus segera pulang ceritakan ini pada istrimu. Sudah tidak terlihat. Setelah itu, Ding Emoyu pergi buru-buru. Xiao Sheng juga pamit pada orang tuanya lalu pergi. Jadi di perjalanan makan hanya naik mobil Jiang Qinghan. 4 orang pergi bersama ke restoran bulan baru masuk ke ruang pribadi. Jiang Qinghan langsung berjalan besar, mengambil hadiah di kursi, memberikan pada Ding Yifan dan Xiao Sheng. Ding Yifan dan Xiao Sheng tersenyum lebar, memuji Jiang Qinghan perhatian. Saya duduk di sana. Melihat Jiang Qinghan memutar otak orang tua saya, semua bilang Jiang Qinghan latar belakang bagus, tapi Jiang Qinghan sebenarnya dari mana? Kenapa rasanya semua orang tahu, hanya saya tidak tahu, Jiang Qinghan sebenarnya dari mana? Makan hampir selesai, topik masuk inti, Jiang Qinghan tersenyum bilang. Ibu ayah, saya ingin nanti Afan sementara tinggal bersama saya, boleh kan? Saya masih asik makan, daging di mulut belum tertelan, tiba-tiba mata melebar. Ayah lalu bicara, tentu saja boleh, kalian suami istri. Bukankah ini sudah seharusnya? Cuma rumah baru yang disiapkan untuk Xiao Fan belum direnovasi. Tidak apa-apa, saya juga punya rumah di Kyoto. Bagaimana kalau begini? Sebelum rumah baru Afan selesai renovasi, tinggal di rumah saya saja. Nanti rumah baru Afan selesai. Kita pikirkan soal pernikahan dan hal lain. Boleh kan? Saya akhirnya menelan daging. Tidak boleh, 3 orang serempak menatap saya. Saya baru lega. Saya mau bilang 2 kata, tapi 3 orang itu sudah berbalik lagi. Kenapa ini? Ding Yifan tersenyum ramah dan berkata, ini juga tidak apa-apa, tapi apakah ini tidak akan merepotkanmu? Jiang Qinghan tersenyum manis. Jiang Qinghan berkata, dalam keluarga, jangan bicara seperti orang luar. Jiang Qinghan juga tersenyum, kalau begitu baiklah, ayah, suruh tim renovasi mulai bekerja dalam 2 hari. Mengenai gaya renovasi, saya akan suruh orang yang bertanggung jawab di sana menghubungi Anda. Jiang Qinghan juga tidak menolak, dia tidak peduli soal renovasi, dia hanya ingin bersama saya. Lagi pula dia adalah wanita yang sangat konservatif, karena sudah memilih saya, meskipun sebelum menikah tidak ada perasaan. Dia tetap berharap setelah menikah, kami bisa menjalani hidup bersama dengan baik. Saya tidak tahan lagi. Langsung membantah, ada yang pernah bertanya pendapat saya? Ding Yifan tidak berubah ekspresi. Protes tidak diterima. Jiang Qinghan juga tersenyum menatap saya. Protes tidak diterima, kan? Wajahku yang hancur itu langsung didorong oleh tangan ibuku, dan kami keluar dari restoran. Ayah, ibu, biar saya antar kalian pulang. Xiao Sheng menghentikan. Hari ini kalian baru saja ambil surat nikah, ayah dan ibu tidak mau mengganggu. Kami naik taksi sendiri pulang. Saya sangat bersemangat, bagaimana kalau saya yang panggil taksi? Ding Yifan menarik Xiao Sheng dan segera pergi. Tidak usah, kalian berdua cepat pulang saja, sebentar lagi. Ding Yifan dan Xiao Sheng, Ding Yifan sudah hilang dari pandangan. Secara refleks saya ingin mengikuti. Tetapi Jiang Qinghan memegang lengan saya. Mau kemana, suami kecilku? Saya agak kesal, jangan kira karena kita sudah menikah, kamu bisa seenaknya. Saya langsung tertegun, karena Jiang Qinghan berjinjit dan mencium bibir saya. Kemudian dengan cepat mundur, mata indah Jiang Qinghan penuh dengan tawa. Dia sengaja memperpanjang suaranya, lalu mengedipkan mata menatap saya. Aku kenapa? Kelopak mataku bergetar tak terkendali. Jiang Qinghan mencium pipiku lagi. Langsung membuat hatiku geli. Jiang Qinghan mengedip dan tersenyum. Masih ada masalah? Mana berani saya punya masalah? Ini kan di depan pintu restoran, orang-orang lewat semua melihat. Sekeras apapun muka saya tidak bisa melanjutkan. Setelah Jiang Qinghan dan saya ambil surat nikah, dia semakin tidak kenal batas. Saya hanya bisa menggelengkan kepala dengan canggung. Daripada saya bicara satu kata lagi, Jiang Qinghan akan menangkap saya untuk cium. Terdengar tawa kecil di telinga. Jiang Qinghan menatap saya dengan penuh minat,
Saat saya bingung menoleh, dia sekali lagi dengan angkuh memeluk leher saya, dan mencium bibir saya dengan keras. Saya benar-benar panik. Terpaku lama, lima mulut, mata membelalak seperti lonceng tembaga. Kenapa kamu terus-terusan seperti ini? Semakin keterusan, Jiang Qinghan tertawa seenaknya. Angin malam membuat rambut panjangnya di belakang sedikit berantakan, lipstik yang baru dioles di bibir juga sedikit terhapus, sementara warna bibirku menjadi lebih gelap. Dia berkata, "Senang, jadi ingin menciummu." Setelah kata-kata itu, mata Jiang Qinghan bertambah lembut. Saya kembali merasa hati panas, bagaimana saya bisa terus-terusan tergoda olehnya? Padahal jelas tidak rela, tapi tubuh terlalu jujur. Setelah merasakan kenikmatan nafsu. Sebagai pria penuh gairah, bagaimana mungkin saya bisa menahan godaan kakak ini? Jiang Qinghan dengan inisiatif meraih tangan saya. Membawa saya menuju parkir bawah tanah. Kamu adalah suamiku Jiang Qinghan. Mulai sekarang harus biasakan keintiman seperti ini. Saya seorang pria besar, jadi terasa seperti dibiayai olehmu. Jiang Qinghan mendengar. Bahkan tidak menghentikan langkahnya, kalau kamu mau, aku juga tidak keberatan. Saya penuh percaya diri, tuan ini mahal loh. Berapa? 1 juta sebulan. Aku ini kan pria sejati, apalagi wanita ini begitu sombong. Jiang Qinghan ingin sekali tertawa, ingin memberitahuku bahwa uang sebanyak itu tidak seberapa. Tapi entah kenapa, dia tidak ingin aku tahu identitas aslinya. Dia pikir, biar dia bermain perlahan denganku, kalau tidak hidup ini akan membosankan. Jadi kata-kata yang tadinya akan dia ucapkan setuju, berubah, 1 juta tidak ada. Hanya ada 1, kamu bisa bermain sesukamu. Sudut bibirku berkedut. Lalu uang 10 juta di perjanjian itu, kan kamu beri dengan mudah, masa kurang 1 juta? Itu kan 10 juta, seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak itu. Jiang Qinghan segera menemukan alasan, 10 juta itu seluruh asetku, dari orang tuaku. Dan hasil jerih payahku sendiri. Saya tertegun, kamu bilang mau beri aku. Jangan-jangan cuma bercanda, siapa yang mau memberikan aset 10 juta kepada orang asing yang cuma one night stand? Sambil berbicara, kami sudah sampai di samping BMW milik Jiang Qinghan. Aku melihat BMW mahal itu, dan tetap merasa bahwa harta Jiang Qinghan pasti lebih dari 10 juta. Jiang Qinghan menunjuk ke sakuku. Kamu cek saldo rekeningmu, kan tahu, katanya malas menjelaskan lebih detail. Manusia, kadang-kadang harus menjaga sedikit misteri. Masa lalunya, masa depannya, dia ingin aku perlahan-lahan menjelajahinya. Sampai hari kita benar-benar saling terbuka, aku melirik Jiang Qinghan dengan acuh. Baru kuambil ponsel dari saku. Aku tidak tahu, ternyata setelah melihatnya benar-benar mengejutkan. Di SMS tertulis jelas, rekening masuk 10 juta. Tapi sekarang aku benar-benar tak punya uang. Kamu tidak boleh meninggalkan kami, kataku sambil melihat angka di rekening, sudah tidak peduli apa yang dikatakan Jiang Qinghan. Kehilangan akal? Aku mengangguk terus. Baik, baik. Nanti aku yang cari nafkah, aku yang tanggung. Senyum Jiang Qinghan semakin dalam. Ayo, naik mobil, pulang. Aku gembira menghitung uang, duduk di kursi penumpang. Jiang Qinghan baru mau melaju. Tiba-tiba dia dibombardir pesan dari sahabatnya Shen Nian. Yang paling menonjol adalah pesan terakhir. Kamu benar-benar nikah dengan orang sembarangan? Kamu tidak takut dia hanya ingin uangmu? Jiang Qinghan menyunggingkan senyum. Dia mengulurkan jari putih dan ramping, mengetik cepat. Aku hanya takut dia tidak menginginkan apa-apa. Uang? Dia punya banyak. Jiang Qinghan menoleh ke belakang. Melihat si bodoh di kursi penumpang yang tersenyum bahagia, kebahagiaan dan kegembiraan terpancar di wajahnya. Apa yang masih dia takutkan? Dia meletakkan ponsel, menginjak pedal gas, dan mobil pun melaju pergi. Di seberang layar, Shen Nian melihat pesan WeChat dari Jiang Qinghan. Seketika dia duduk dari tempat tidur. Nona Jiang, jangan-jangan kau? Shen Nian bergumam pelan. Kalau kakakmu tahu, entah kakimu yang patah, atau kaki Xiao Fen yang patah. Setelah dia selesai sibuk, dia akan langsung naik jet pribadi pulang ke negeri. Untuk melihat drama bagus ini, menantu keluarga Jiang, mana mungkin mudah. Juga ada yang akan menjalin hubungan dengan keluarga Jiang. Orang-orang ini semua bukan orang baik, pikir Shen Nian. Langsung dia mengacungkan jempol untuk Jiang Qinghan. Dia belum pernah melihat orang yang lebih berani dari Jiang Qinghan. Saat aku kembali sadar dari kegembiraan, aku sudah berada di depan pintu masuk kompleks perumahan yang sangat mewah. Aku langsung tercengang. Kau tinggal di sini? Jiang Qinghan tersenyum. Ya, kepalaku pusing. Terkejut hingga lama tak bisa berkata-kata. Sungguh perbandingan manusia membuat orang kesal. Yang tidak dikatakan Jiang Qinghan adalah, setiap rumah di kompleks ini dibeli atas namanya. Dia terbiasa menyimpan 1 unit di setiap propertinya, dan tempat terpencil ini adalah investasi isengnya. Tapi aku belum pulih. Informasinya terlalu banyak. Bayangkan. Ini adalah Kyoto yang mahal tanahnya. Mungkinkah aku benar-benar harus kecil-kecil bergantung pada orang tua? Dan dewasa bergantung pada istri? Aku ingin menangis. Sungguh tidak berguna. Tapi sangat menyakitkan dan tidak enak. Setelah aku pulih, Jiang Qinghan menatapku. Dia mengedipkan mata lembut. Sayang,
Aku sudah tidak menyembunyikan apapun darimu. Nanti, kamu harus baik padaku. Aku pusing. Lalu aku ditarik Jiang Qinghan berjalan ke depan. Sebenarnya Jiang Qinghan juga tidak tahu rumah mana yang ada di sini. Jadi untungnya sebelum datang, dia sudah bertanya. Aku ditarik ke dalam kompleks. Juga ke gedung terbaik. Setelah masuk rumah, aku berbaring di sofa, menatap langit-langit kosong. Malam ini terlalu banyak kejutan. Gaya dekorasi di sini minimalis Eropa. Tampak sangat sederhana, tapi sofa yang kududuki bernilai puluhan ribu. Di lemari anggur ada anggur merah. Bahkan ada yang bernilai jutaan. Sayangnya aku tidak mengerti, dan aku menelan ludah sambil berkata, mungkin aku perlu minum anggur untuk menenangkan diri. Jiang Qinghan mengangkat alis, lalu meraih anggur bernilai jutaan dari lemari. Membuka botol dan menuangkan segelas untukku. Aku minum dari tangan Jiang Qinghan. Anggur ini berkhasiat kuat. Satu gelas masuk, kepalaku mulai pusing. Aku melihat label anggur, sekumpulan tulisan yang tidak aku mengerti. Aku hanya bisa bertanya, anggur ini mahal? Jiang Qinghan menjawab dengan senyum tipis. Tidak mahal, rasa anggur palsu. Aku mengerti. Anggur palsu ya, pantas diminum bikin enek. Wajahku memerah karena minum anggur. Saat itulah bel pintu berbunyi. Jiang Qinghan pergi membuka pintu. Cheng Sui-Sui yang membawakan pakaian ganti untukku, Jiang Qinghan lalu menyuruh Cheng Sui-Sui pergi. Ukuran tubuhku juga baru saja diberitahukan kepada Cheng Sui-Sui olehnya. Cheng Sui-Sui langsung membawa orang ke toko pakaian, memilih puluhan set pakaian, termasuk pakaian dalam. Lagi pula, lingkar pinggang dan bahuku, dia sendiri yang mengukurnya dengan kakinya. Aku berpegangan pada dinding, berjalan terhuyung-huyung mendekat. Pergi bantu Jiang Qinghan memindahkan koper itu. Benda apa sih, seberat ini? Jiang Qinghan memberi perintah, pindahkan ke kamar tidur. Saat aku mabuk, aku benar-benar penurut. Koper dipindahkan ke kamar tidur. Ruangannya besar, tempat tidurnya juga besar. Aku melihat tempat tidur itu dan merasa sangat empuk. Kepalaku pusing lagi, langsung berjalan ke sana dan berbaring dengan posisi tubuh melebar. Aku merasa tidak mungkin aku mabuk. Baru minum sedikit saja, tapi jalanku sudah goyah, seluruh tubuh lemas. Jiang Qinghan tidak terkejut sama sekali. Daya tahan alkoholku buruk, dia juga tahu. Kalau tidak, malam itu tidak akan mudah baginya untuk berhasil. Jiang Qinghan hanya menyanggul rambut panjangnya yang indah. Lalu mandi dan keluar, mengenakan gaun putih tanpa lengan, tubuhnya yang berlekuk samar-samar terlihat. Saat itu, aku sudah tertidur pulas. Jiang Qinghan terpaksa mendekat, ingin menggeserku sedikit. Siapa sangka aku tiba-tiba bergerak, langsung memeluk Jiang Qinghan. Tali bahu Jiang Qinghan tertarik begitu saja. Terlepas, wajah Jiang Qinghan bertambah merah, tanpa sadar teringat pemandangan malam itu. Kuku tiruannya baru dibuat, tidak boleh lagi sampai berliannya copot. Aku hanya merasa apa yang kupeluk terasa sangat lembut. Aku tak bisa menahan diri untuk menunduk dan menggigitnya beberapa kali. Spray yang baru diganti masih merah muda, tergores oleh kuku Jiang Qinghan. Namun saat matanya kosong, tiba-tiba bahunya terasa berat. Aku tidak bergerak lagi. Jiang Qinghan mendorongku, aku diam saja. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Baru bisa meredam api yang mengamuk di dalam hatinya. Xiao Fen, malam ini aku lepaskan dulu kamu. Suatu hari nanti, aku akan menagih semuanya kembali. Saat itu, yang terbakar nafsu. Bukan lagi dia. Rasa tidak nyaman ini, biar aku juga merasakannya biar adil. Jiang Qinghan dengan susah payah menggeserku sedikit lalu berbaring di samping. Hari ini benar-benar melelahkan, jadi begitu dia berbaring, tidak lama kemudian tertidur. Keesokan paginya, Jiang Qinghan terbangun karena dengkuranku. Dia mengusap mata sambil duduk. Lalu melihatku di depan cermin dengan ekspresi ketakutan. Aku menoleh ke arah Jiang Qinghan. Hei, Jiang. Kamu benar-benar binatang. Jiang Qinghan tidak mengerti. Aku mendekat. Membuka kerah bajuku, menunjuk bekas kuku dan bekas lipstik. Lihat. Kamu sudah keterlaluan. Pantas saja tadi malam kamu begitu murah hati memberiku minum. Ternyata kamu sudah menjebakku. Jiang Qinghan jarang merasa sedikit malu. Tadi malam gelap gulita, lagi pula. Jelas aku yang lebih dulu berinisiatif. Dia mengulangi fakta dengan tenang. Aku sangat meragukan kebenaran kata-kata Jiang Qinghan. Aku yang berinisiatif, aku tidak percaya. Malam itu Jiang Qinghan seperti serigala dan harimau. Orang normal mana yang memasang kamera pengawas di kamar tidur? Jiang Qinghan dengan polos mengusap ujung hidungnya. Bukan dia yang memasang. Hanya saja dia tidak pernah tinggal di sana. Demi keamanan, rumah yang jarang dia tempati semuanya ada kamera pengawas. Setiap bulan Cheng Sui-Sui akan memeriksa rekaman. Hanya saja setelah dia menginap tadi malam, semua akses di sini menjadi miliknya. 10 menit kemudian, aku selesai menonton rekaman tadi malam. Aku sedang memeluk bantal di tempat tidur. Dengan ekspresi putus asa, ternyata benar aku yang duluan bergerak. 2 hari yang lalu bibirku yang luka. Hari ini bibir Jiang Qinghan yang luka. Aku bersumpah dalam hati, berhenti minum alkohol. Harus berhenti minum. Tidak lama kemudian keluar untuk sarapan. Di dapur.
Jiang Qinghan sedang mengenakan gaun tanpa lurus, mengeluarkan mie rebus yang sudah dimasak, lalu melepas celemek dan duduk. Melihatku datang, dia tersenyum dan berkata, "Coba cicipi masakanku." Aku ingin bilang aku tidak mau makan, tapi di atas semangkuk mie kuah bening itu ada ayam dan 2 telur ceplok. Ditaburi daun bawang dan daun ketumbar, hampir membuatku tergoda. Akhirnya, dengan tidak punya harga diri, aku duduk lagi. "Hei, Jiang Qinghan, aku benar-benar takut hidupku akan berakhir di tanganmu." Sambil makan mie, aku bahkan berpikir, ini pasti mimpiku, kan? Aku hanya seorang miskin yang lumayan tampan. Saat aku menggigit ujung lidahku, segera sakit sampai wajahku berkerut. Jiang Qinghan tertawa kecil. Tanpa sadar aku mendongak. Tepat melihat sorot mata Jiang Qinghan yang belum sempat disembunyikan, bagaikan penuh bintang. "Xiao Fan, hidup kita baru saja dimulai," katanya, dalam waktu sesingkat itu. Dia bisa menyukaiku, itu tidak mungkin. Hanya saja tidak membenciku. Di matanya, aku jauh lebih enak dipandang daripada para pemuda dari keluarga konglomerat. Karena saat nafsu memuncak, itu sudah salah, maka dia akan terus berbuat salah. Masa depan masih panjang, dia punya waktu untuk menemaniku pelan-pelan. Aku sama sekali tidak berani menjawab perkataan Jiang Qinghan. "Baiklah, kau sudah membuat janji, katakan saja." Aku menyeringai. Meskipun sekarang sudah pagi, aku masih merasa tidak nyata. Kenapa harus aku yang terpilih? Aku bukan lagi anak muda yang bisa dibodohi dengan gula-gula dari seorang kakak perempuan. Aku bisa melihat bahwa Jiang Qinghan hanya memiliki rasa suka padaku. Untuk cinta, masih jauh dari level itu. Dan Jiang Qinghan selalu bersikap baik padaku. Itu karena Jiang Qinghan memang orang yang emosinya stabil. Orang yang begitu rasional. Tidak akan mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Alasan aku sulit menolak Jiang Qinghan. Karena begini, Jiang Qinghan. Kontrak 3 tahun. Setelah 3 tahun berakhir, jika kita punya perasaan, maka aku akan menjalani hidup dengan baik, menikah jika harus, punya anak jika harus. Tapi jika setelah 3 tahun kita masih tidak punya perasaan, maka kita berpisah dengan baik. Bagaimana? Untuk tawaran ini, Jiang Qinghan tidak terlalu terkejut. Dia mengangguk. "Baik, ada syarat lain?" "Untuk sementara tidak ada." Lalu Jiang Qinghan dengan anggun menyeka mulutnya dengan tisu. "Perjanjian itu masih berlaku. Tentu, jika setelah 3 tahun kita tidak punya anak, maka 10 juta itu tidak akan aku tarik kembali. Setelah cerai, rumah ini menjadi milikmu, mobil yang aku kendarai hari ini juga atas namamu." Aku terkejut. Acara kali ini, aku sudah mengatakan, aku sendiri yang mengatakannya. Jiang Qinghan justru terlihat lebih santai. Aku juga tidak menyadari ujung telinganya yang sedikit merah. Jiang Qinghan juga tidak melanjutkan soal malam yang gila itu. Dia hanya berkata, 3 aturan untuk saat ini. Pertama, sudah disetujui kedua belah pihak. Perjanjian tidak termasuk dalam 3 aturan itu. Maka aku akan sampaikan aturan kedua. Kita bisa sementara tidak menjalankan kewajiban suami istri. Tapi di depan orang lain, kau harus bekerja sama denganku menghadapi keluargaku. Tentu aku juga akan menjadi menantu yang sangat berbakti. Bagaimana? Aku pikir-pikir. Ini juga tidak berlebihan. Maka aku mengangguk. Baik. Aturan ketiga, kita tidak boleh mempermalukan satu sama lain. Wajahmu cantik sekali. Kau seharusnya lebih fokus, jangan sampai aku dipermalukan. Jiang Qinghan mendengar itu. Hatinya jarang menjadi lebih baik. Apakah ini berarti aku mengakui ketampanannya? Kalau begitu, Tuan Xiao, tolong patuhi perjanjian dengan baik. Aku memiliki seorang teman masa kecil. Dan juga mantan pacar. Dia harus sedikit mengingatkanku. Bukan karena dia tidak percaya atau menggangguku. Hanya saja prianya, dia tidak suka jika orang lain ikut campur. Jiang Qinghan melihat waktu. Lalu berkata, pekerjaanku sibuk, mungkin tidak punya banyak waktu untuk mengurus rumah. Aku mempekerjakan seorang pembantu harian. Dia akan datang tepat waktu untuk membersihkan rumah. Gaji pembantu itu biar aku bayar. Lagi pula aku sudah menerima banyak. Nanti jangan sering makan di pinggir jalan. Pulang kerja langsung makan di rumah. Masakan rumah pasti lebih bersih daripada di luar. Ekspresiku rumit. Kau bisa masak? Bukankah itu mudah asal punya tangan? Aku diam. Wanita ini sungguh serba bisa. Tak lama. Bel pintu berbunyi. Itu beberapa perabot dan peralatan dapur yang dipesan Jiang Qinghan. Dia masuk ke dapur untuk merapikannya. Tidak lama, bel pintu berbunyi lagi. Aku pergi membuka pintu dan melihat 2 wanita muda berbaju jas mendorong rak baju beroda. Di atasnya tergantung penuh jas dan setelan. Apa ini? Wanita muda itu tersenyum ramah. Ini pakaian yang dipesan Nyonya Jiang untuk Anda. Aku terpana melihat rak yang penuh sesak dengan pakaian. Jika aku tidak salah ingat. Tadi malam aku sepertinya sudah memindahkan beberapa barang ke sini. Jiang Qinghan keluar saat itu.
Bawa semuanya masuk. Aku termenung sebentar, lalu meraih tangan Jiang Qinghan dan berkata pelan. Bukankah kau sudah tidak punya uang? Kenapa kau masih menghabiskan banyak uang untukku? Bukankah tadi malam sudah memindahkan 2 koper? Lalu bagaimana jika ukuran yang kau beli tidak cocok denganku? Tanganku sangat hangat. Menggenggam jari-jarinya yang sejuk, membuat Jiang Qinghan sedikit tersentuh di hati. Tapi aku tidak hanya itu. Sekarang pikiranku penuh dengan betapa borosnya wanita ini. Meskipun semua ini dibelikan untukku. Akan merepotkan jika dikeluarkan lagi, lebih baik disimpan untuk cadangan. Kedua, aku memang tidak punya uang, jadi aku hanya memesan. Nanti kau yang bayar. Terakhir, Jiang Qinghan mendekatiku, napasnya menyebar di leherku. Ukuranmu, sudah aku hafal di luar kepala. Setelah itu Jiang Qinghan pergi bekerja. Meninggalkanku sendirian dalam kebingungan. Bagian belakang kepalaku yang diam, kalah oleh satu kata. Aku merasa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, 2 wanita muda keluar. Sambil tersenyum, mereka menyerahkan tagihan dengan kedua tangan. Tuan Xiao, ini tagihan untuk barang kali ini. Tolong bayar. Aku menerimanya dan langsung merasa sakit hati. 100.000, kalian ini perampok. Wanita muda itu tetap tersenyum ramah. Tuan Xiao, ini semua pesanan khusus, dan bahannya yang terbaik. Jadi, dengan berat hati aku membayar. 100.000. Hampir seharga mobilku. Volkswagenku juga cuma 100.000. Gila, gila. Tak lama kemudian, perabotan dan alat dapur terpasang. Tagihan kembali dihadapkan padaku. Kali ini lebih gila, 500.000. Ya Tuhan, apa yang kalian pasang ini emas? Akhirnya setelah banyak omong kosong, aku tetap membayar dengan air mata. Terakhir, aku bilang ke Jiang Qinghan. Biarkan aku yang beli barang-barang rumah mulai sekarang. Jiang Qinghan mengangguk pelan. Boleh juga. Dia masih mempertimbangkanku, jadi dia tidak beli yang terlalu mahal. Kami berdua bersama-sama membereskan rumah. Dari dalam keluar. Setelah semuanya selesai, sudah jam 4:30 sore. Aku berniat makan bersama, tapi ponsel Jiang Qinghan berdering. Setelah menutup telepon, Jiang Qinghan hanya bisa menatapku dengan maaf. Kamu harus makan sendiri. Ada urusan kerja, aku pergi. Kalau malam ini kamu tidak ada acara, bisa jemput aku? Tentu. Kamu kerja di mana? Jiang Qinghan mau bilang Heng Wen, tapi teringat Xiao Zi juga di sana. Jadi dia bilang, nanti aku kirim lokasi. Aku mengangguk. Jiang Qinghan berbalik pergi. Aku baru bisa menghela napas lega. Entah kenapa. Aku, Liu Jie, dan Ling Feng pergi ke Haidilao yang biasa kami kunjungi waktu sekolah. Kami bertiga ngobrol sambil pesan makanan. Tak lama, pelayan menyajikan semua menu. Ling Feng menatapku. Tanya sesuatu. Malam itu, kenapa kamu baru pulang menjelang subuh? Kamu pergi kemana malam itu? Aku baru saja menyuap babat pedas. Mendengar itu, aku tak bisa menahan batuk. Rasa pedas langsung menusuk ubun-ubun. Aku terpaksa menoleh, menutup mulut dan batuk-batuk. Mataku sampai merah. Liu Jie sambil memberiku tisu. Sambil penasaran penuh gosip. Ada masalah? Pasti ada masalah. Ling Feng menyeringai jahat. Reaksimu sebesar itu? Jangan-jangan kamu mabuk lalu tidur dengan putri konglomerat? Nona besar? Maka batukku yang baru reda mulai lagi. Sialan. Peramal, bunuh saja. Kali ini batuknya tidak berhenti. Pedas sampai air mata berjatuhan. Saat batukku berhenti, mataku masih merah. Ling Feng langsung mengejar. Jangan bilang kamu benar-benar pacaran, Bang Fen? Segitu hebatnya kamu? Aku mau bilang sesuatu. Tapi saat menengadah, kulihat wajah yang familiar. Di kursi kiri depanku, kulihat Ye Yu. Liu Ji dan Ling Feng juga sadar ada yang aneh. Mereka mengikuti arah pandanganku, dan melihat teman lama. Pasti ada rasa canggung. Aku lupa, ini dekat kampus mereka. Aku ambil tisu untuk mengusap air mata pedas. Tidak apa, ayo cepat makan. Malam putus juga aku minum dengan 2 sahabat ini. Sekarang dengan intermezzo Ye Yu, suasana makan jadi menurun. Liu Jie dan Ling Feng meski penasaran tentang malam itu, tetap memutuskan untuk bicara setelah makan di luar. Tapi mereka tidak menyangka, mereka tidak mencari Ye Yu. Namun Ye Yu malah duduk di depanku saat mereka hampir selesai makan. Ling Feng dan Liu Jie saling pandang. Suasananya, mereka ingin kabur. Liu Jie memberanikan diri bicara. Tapi aku duluan. Jadi kamu kesini ngapain? Pandangan Ye Yu kembali padaku. Tadi posisi mereka agak jauh dari kami bertiga. Bisa lihat kami, tapi tidak dengar pembicaraan. Tapi dia lihat mataku merah dan menangis. Ye Yu sudah memblokirku, dan Haidilao ini jauh dari perusahaanku. Tapi dekat kampusnya, juga tempat biasa kami dulu. Dia yakin, aku pasti datang karenanya. Dia hanya mau menasihatiku.
Suli adalah orang yang baik dan hebat. Pasti akan jadi bintang besar. Xiao Fan, kamu tidak hanya tidak pantas untukku, tapi juga tidak pantas untuk dirinya yang begitu cemerlang. Kata-kata Ye Yu keterlaluan, Ling Feng dan Liu Jie tidak tahan. Ye Yu, bersama itu takdir, pisah juga takdir. Berpisah baik-baik saja. Kenapa harus bicara seenaknya? Ling Feng juga tidak suka Ye Yu. Kamu tidak bisa berasumsi masalah antara Fan dan Suli hanya karena mereka makan bersama orang tua. Adik kelas. Kamu terlalu terburu-buru. Ye Yu tidak mau mendengarkan kata-kata Liu Ji dan Lin Feng. Dia hanya mau mendengarkan apa yang dikatakan Suli. Yang Lele pernah bilang, pria itu semuanya sama. Sudah punya telur di mangkuk tetap saja melihat ke wajan. Suli memang tidak suka Xiao Fan. Tapi apakah Xiao Fan punya niat atau tidak? Liu Ji mengerutkan kening. Menebak-nebak seenaknya begini, kamu tidak adil terhadap Avan, juga tidak adil terhadap kakak senior Suli, kan? Hal terpenting antara pasangan adalah saling percaya. Begini caramu, sudah pasti kalian berdua tidak akan bertahan lama. Mereka semua tahu. Setelah aku bersama Ye Yu, aku tidak lagi memikirkan Suli. Jadi selama ini, mereka berteman sangat menghormati Ye Yu sebagai adik ipar kecil. Mereka tidak pernah menyangka. Saat bertemu lagi, Ye Yu akan mengeluarkan kata-kata yang begitu kasar. Xiao Fan begitu hebat. Berani bilang yang ini tidak pantas, yang itu tidak pantas, kalau bukan karena harus menjaga sikap pria. Liu Jie ingin sekali berdiri dan menampar Ye Yu. Berani bilang Fan tidak pantas, siapa sangka aku hanya di depan banyak orang. Menghabiskan suapan terakhir dari babat pedas, lalu meletakkan sumpit, mengangguk, baik, sesuai keinginanmu. Setelah itu, aku berdiri, bayar, pergi, Liu Ji langsung ikut berdiri. Sambil berjalan bergumam, salahku, posisinya saja yang salah. Beijing begitu besar, tapi ternyata dunia ini sempit, Ling Feng juga dengan cepat memutar dan ikut berjalan. Kecepatannya sungguh cepat, Ye Yu sedikit tertegun, tercengang. Apakah ini masih Xiao Fan yang dia kenal? Kenapa begitu tenang, saat itu? Yang Lele yang bersama Ye Yu juga mendekat. Lian Yanbi dengan sinis berkata, ini pasti trik pria mengejar dengan pura-pura lepas. Ingin kamu yang mengalah dulu, kan? Benarkah? Ye Yu agak linglung. Tapi setelah menunggu sebentar, aku kembali lagi, tangan Ye Yu yang terletak di lutut sedikit mengencang. Ada sedikit kegembiraan di hati, yang Lele juga tersenyum, berbisik, ku bilang juga. Ini trik pura-pura lepas, tapi aku berjalan cepat ke depan, mengambil ponsel yang ada di meja. Maaf, ponselku ketinggalan, setelah bicara, aku berbalik lagi. Berbalik tanpa ampun, Ye Yu entah kenapa tiba-tiba berdiri. Tertawa satu kalimat, Xiao Fan, aku tidak menoleh, bahkan tidak memberinya satu tatapan pun. Wajah Ye Yu pucat pasi dan merah, menghentakkan kaki. Xiao Fan, kalau kamu pergi hari ini, kita benar-benar tidak mungkin lagi. Aku tetap tidak menghentikan langkah, segera menghilang dari pandangan semua orang. Saat itu di restoran, orang yang makan di sini sangat banyak, jadi perhatian semua orang. Tertarik oleh suara Ye Yu, mereka menoleh dan nonton drama. Ye Yu merasa mukanya habis dibuang olehku. Dia hanya bisa menahan amarah dan rasa sakit hati di hati. Duduk kembali, yang Lele masih menghibur di samping. Sudah, Yoyo jangan sedih, pria kan di mana-mana ada, jangan bersedih untuk pria yang tidak berharga. Saat aku keluar, Liu Ji dan Lin Feng sudah bayar dan menungguku. Mereka awalnya ingin mengajakku minum lagi. Melihat suasana hatiku tidak baik, mereka tidak memaksa, hanya menepuk pundakku. Semua tersirat tanpa kata. Setelah semua orang pergi, aku baru menoleh ke belakang, melihat papan nama Heidi Lao. Hidup memang dramatis begini, jika malam itu aku tidak gegabah, tidak akan menikah. Tapi jika Ye Yu percaya padaku, bicara baik-baik, bukan mendengarkan hasutan yang kacau itu, maka tidak akan ada malam itu. Menghadapi tuduhan dan keluhan Ye Yu, sekarang aku juga tidak mau berkomunikasi lagi. Bahkan jika Ye Yu bilang malam ada matahari, aku juga akan mengakui, ini adalah terakhir kalinya aku menoleh ke belakang. Mulai sekarang tidak akan ada lagi momen menoleh untuk Ye Yu. Aku selalu percaya, orang yang layak ditunggu tidak akan mudah pergi. Aku juga pernah ingin menunggu, hingga Ye Yu mengerti, dulu aku memang suka Suli. Tapi yang kemudian aku suka adalah Ye Yu, hanya Ye Yu. Kalau tidak akan bertahan 2 tahun dengan Ye Yu. Apalagi sudah punya rencana melamar saat Ye Yu lulus, aku bekerja keras, menabung keras. Masa depan yang kupikirkan juga termasuk rumah yang kubeli. Wanita utama yang kuinginkan selalu Ye Yu. Ye Yu bilang, keluarganya mengutamakan laki-laki. Hidupnya selalu sulit, dia ingin memiliki rumah yang tenang, jadi aku ingin di Beijing yang luas ini. Ribuan lampu rumah juga bisa memiliki satu lampu untuk kita. Tapi sekarang, aku tidak akan menoleh lagi. Ribuan lampu di Beijing juga bukan tempat pulang kita berdua. Aku berbalik, menuju arah datang. Yo, aku tidak pernah menipu siapapun. Sikapmu lah yang menyakitiku sangat. Sudut mulutku terangkat senyum sinis. Mulai sekarang aku tetap tulus pada orang lain. Tapi mungkin, tidak akan lagi menaruh harapan tinggi. Ye Yu duduk di kursi. Di depannya adalah hotpot favoritnya, dan semangka dingin. Dulu, dia akan senang. Yang Lele terus berbicara di depannya, tapi dia tidak bisa mendengar. Pikirannya penuh dengan tingkah lakuku tadi, apa aku benar-benar tidak berniat membencinya? Ye Yu terus melamun.
Heidi Lau ini juga menyimpan kenangan tak terhitung antara dia dan aku. Kondisi keluarganya sebenarnya tidak terlalu baik, sesekali saja bisa makan Heidi Lau. Namun setelah bersamaku, setiap kali dia mau, aku selalu membawanya ke sini, apapun acaranya. Yang dipesan pun selalu kesukaannya, suapan pertama selalu untuknya. Yang Lele melihat ekspresi Yeyu yang tidak biasa. Yuyu, apa kau benar-benar sedih karenanya? Yeyu menggeleng lalu mengangguk. Melihat itu, Yang Lele. Untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin melanjutkan menasihati, tapi saat matanya bertemu dengan tatapan Yeyu yang agak kosong dan bingung, dia pun diam-diam menutup mulutnya. Tak lama kemudian, keduanya selesai makan dalam diam dan keluar. Saat hendak pergi, Yeyu seolah merasakan sesuatu. Menoleh ke belakang melihat papa nama Heidi Lau, hatinya samar-samar merasa gelisah. Jika aku ada di sana, pasti akan sadar bahwa tempat Yeyu berdiri saat itu adalah posisi yang baru saja aku tempati. Hanya saja kami berjalan satu di depan, satu di belakang, pada akhirnya tidak satu jalan. Yang Lele cemas merangkul lengan Yeyu. Yeyu tersadar. Yeyu tahu, ketika dibandingkan dengan Suli, dia selalu merasa rendah diri. Yuyu, jangan dipikirkan lagi. Ayo kita kembali ke asrama. Yeyu menggeleng. Lele, pulanglah duluan, aku masih ada urusan. Setelah berkata begitu, Yeyu menghentikan taksi dan pergi. Di lokasi syuting, Suli menerima pesan dari Yeyu. Yeyu ingin mengajaknya makan. Saat dia sampai di restoran, Yeyu sudah ada di dalam. Di atas meja tergeletak beberapa botol bir kosong. Suli berjalan cepat masuk dan duduk, merebut botol bir dari tangan Yeyu. Kenapa minum lagi? Pipi Yeyu memerah, dia tidak bicara. Tapi matanya tampak begitu sedih. Suli sepertinya menebak sesuatu. Dia bertanya dengan ragu, apa karena Xiao Fan? Yeyu mengangguk pelan. Sebenarnya Suli tidak begitu jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan Yeyu. Yeyu selalu curiga aku menyukai Suli, dan dia juga tahu itu. Karena itu, selama ini, dia jarang berhubungan denganku. Melihat Yeyu seperti ini, Suli tak bisa menahan desahan. Yuyu, karena dulu kau sendiri yang memutuskan untuk bersama Xiao Fan, maka seharusnya kau menjalani hubungan itu dengan baik. Aku dan Xiao Fan, kami hanya teman dari keluarga yang berteman lama. Tidak pernah melebihi batas. Kau seharusnya tidak bertengkar dengannya terus-menerus karena diriku. Kak Suli, aku tidak keberatan dengan keberadaanmu. Yang aku permasalahkan selama ini adalah, di hati Xiao Fan. Dia masih belum bisa melupakanmu. Suli tidak mengerti, dari mana Yeyu bisa melihat bahwa Xiao Fan belum melupakannya. Suli juga diam cukup lama, akhirnya menghela napas. Mungkin aku yang salah. Dia seharusnya tidak menjodohkan aku dengan Yeyu hanya karena aku menolaknya. Dia pikir ini akan menjadi jodoh yang baik. Tidak, Kak Suli. Kau tidak salah. Akulah yang terlalu sensitif. Kak Suli, apa yang harus kulakukan? Suli juga mengambil bir di meja dan mulai minum. Setelah menghabiskan satu kaleng, barulah dia berkata, Yeyu, jika tidak bahagia, putuskan saja. Yeyu sedikit terkejut mengangkat kepala, rasa mabuknya pun setengah hilang. Kak Suli, Suli mengulurkan tangan mengelus kepalanya. Kita sudah saling kenal lumayan lama. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi Kak Suli memang melakukan kesalahan. Saat menjodohkan kalian dulu. Xiao Fan, dia sendiri orang yang sangat baik. Suli tersenyum, lalu melanjutkan, aku dan dia. Jika memang harus terjadi sesuatu, tidak akan menunggu sampai sekarang. Soal perasaan, semua harus mengalir apa adanya, tidak bisa dipaksakan. Yeyu merasa sedikit sakit hati. Lingkar matanya memerah, tampak sangat riris. Suli melihat Yeyu seperti ini. Yuyu, Kak Suli belum pernah pacaran, tapi Kak Suli tahu. Perempuan yang keras kepala dan laki-laki yang keras kepala, pada akhirnya akan saling kehilangan. Semua orang punya mulut. Harus tahu cara mendengarkan penjelasan pertama kali, mendengarkan suara hati sendiri. Hidup dijalani berdua. Bagaimanapun kata orang luar, tidak sebanding dengan perasaan paling dalam diri sendiri. Lagi pula, dalam hidup ini, bisa bertemu seseorang yang cocok dan disukai. Benar-benar tidak mudah. Beberapa orang, jika sudah terlewatkan, tidak akan ada masa depan lagi. Yeyu sedikit bingung. Dia tidak mengerti, kenapa Kak Suli berkata berbeda dengan teman sekamarnya. Tak lama kemudian, Suli menerima pesan. Suli hanya bisa meminta maaf menatap Yeyu. Yuyu, ada urusan di lokasi syuting. Mungkin aku tidak bisa lagi menemanimu makan. Kamu pulang saja? Yeyu tersenyum. Baik, Kak Suli, kamu duluan. Aku tidak apa-apa. Setelah Suli pergi, Yeyu tidak minum lagi. Hanya pikirannya yang kacau. Sepertinya dia benar-benar harus memikirkan masa depanku. Ya? Kak Suli bisa menasihatinya dengan tulus seperti itu, pasti dia tidak punya perasaan apapun padaku. Mungkin dia seharusnya tidak mengikat dirinya dan aku dengan hal-hal masa lalu. Waktu berlalu perlahan. Yeyu duduk di sana selama lebih dari 1 jam. Sampai pukul 10 malam, baru dia naik taksi kembali ke kampus. Dan saat itu, aku juga sudah sampai di dekat perusahaan Heng Nong, sesuai lokasi yang diberikan Jiang Qinghan. Aku datang dengan mobil Volkswagen sendiri.
Ini pertama kalinya Jiang Qinghan naik mobil sekelas rendah seperti ini, tapi wajah dan hatinya sama sekali tidak berguncang. Tapi Cheng Sui-sui yang berdiri di samping, ekspresinya hanya sedikit retak. Dia belum pulih dari kejadian Jiang Qinghan mencabut akta nikah, dan langsung melihat mobil Volkswagen ini. Tentu saja hatinya kesal, tidak mengerti kenapa Presiden Jiang bisa tertarik padaku. Tapi karena sudah tertarik, maka tidak boleh sembarangan meremehkannya, harus bekerja sama dengan barang bawaanku yang besar. Cheng Sui-sui tersenyum pada yang turun dari mobil. Menyapaku, Tuan Xiao, halo, aku rekan kerja Qinghan. Aku tersenyum dan mengangguk, menjabat tangan Cheng Sui-sui sebentar. Halo, sekarang aku akan mengajak Qinghan makan malam. Nona Cheng mau ikut? Aku traktir. Cheng Sui-sui mana berani duduk semeja dengan Jiang Qinghan? Hatinya sangat ketakutan. Tapi di wajahnya tidak tampak sama sekali. Tidak, terima kasih. Malam ini aku sudah ada janji. Tidak usah diantar. Aku mengangguk, lalu membuka pintu kursi penumpang depan. Jiang Qinghan segera duduk. Di WeChat bukannya bilang belum makan? Mau makan apa? Aku antar. Jiang Qinghan menyandarkan satu tangan di jendela mobil, menopang kepalanya. Dengan sedikit rasa lelah. Terserah, kamu yang tentukan. Aku tidak pilih-pilih. Aku mengangkat alis, bercanda. Kalau aku yang tentukan, cuma warung pinggir jalan. Soalnya sudah larut malam, tidak kepikiran makanan lain. Tapi dalam hati aku merasa Jiang Qinghan tidak akan makan di warung pinggir jalan. Siapa sangka aku segera mendengar suara Jiang Qinghan. Aku menyetir menuju pasar malam yang biasa, tidak lama kemudian berhenti di depan sebuah rumah mie. Rasa di sini enak sekali. Malam hari jualannya terutama sate bakar, tentu saja juga menjual mie. Di depan rumah mie, pemiliknya yang sedang sibuk memanggang sate melihatku. Tersenyum dan berkata, Xiao Fen, duduk sendiri ya. Aku tersenyum. Baik, Paman Liu, lanjutkan kerja, jangan pedulikan aku. Paman Liu langsung melihat Jiang Qinghan di sisiku, rasa penasarannya membara. Paman Liu biasanya lihat kamu datang dengan teman-teman. Kenapa hari ini bawa pacar? Kamu jagoan? Nak, cantik sekali. Aku agak canggung. Paman Liu, ini bukan pacarku. Belum selesai bicara, Jiang Qinghan dengan natural merangkul lengannya. Mengklaim kepemilikan. Memang bukan pacar. Paman Liu, kami kemarin sudah ambil akta nikah. Aku istrinya. Tangan Paman Liu yang sedang memanggang sate gemetar. Apa? Xiao Fen, kamu sudah menikah? Aku mengangguk. Iya, tapi, itu belum keluar. Paman Liu sudah senang. Kamu nikah kok tidak bilang-bilang? Paman Liu mau kirim hadiah. Jiang Qinghan tersenyum anggun. Paman Liu, kami belum mengadakan pesta pernikahan. Paman Liu mengerti. Oh, berarti ambil akta dulu. Baiklah, kalau kalian nikah nanti, pasti undang Paman Liu ya. Hari ini makan sepuasnya, semua catat rekening Paman. Istri, cepatlah. Xiao Fen bawa istri makan mie. Nyonya Liu segera keluar dari rumah mie, tersenyum menyuruh mereka masuk. Ayo, istri Xiao Fen, mau makan apa? Bibi buatkan. Jiang Qinghan menatap Xiao Fen. Yang enak apa? Kok tidak direkomendasikan? Aku hanya bisa mengikuti alur. Bibi Liu, bikin semangkuk mie khas untuknya. Bibi Liu. Baik, masuk dan duduk. Lantai atas lebih tenang. Bibi nanti antar ke atas. Baik. Terima kasih, Bibi Liu. Jiang Qinghan langsung ikut mengucapkan terima kasih. Bibi Liu tampak sangat senang. Saya melakukan banyak hal dengan lebih cepat. Saya membawa Jiang Qinghan naik ke lantai atas. Belum sempat duduk. Saya hanya menatapnya sebentar. Kakak Jiang ternyata cukup akrab ya. Jiang Qinghan tersenyum sempurna. Tak ada celah. Adik Xiao Fen, apa yang kakak Jiang katakan semuanya benar. Saya masih ingin berdebat. Anda ini mau mengumumkan ke semua orang bahwa kita sudah menikah? Apa? Anda mau menyembunyikan istri di rumah? Bukan? Apa maksudnya menyembunyikan istri di rumah? Bukan? Apa maksudnya menyembunyikan istri di rumah? Hubungan kita belum stabil. Pernikahan kilat ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Anda harus memberi waktu bagi semua orang untuk beradaptasi, kan? Sudah tidur bareng, masih mau bilang tidak akrab? Sial. Sepertinya dia berkata dengan masuk akal. Saya hampir meledak. Kenapa wanita ini begitu masuk akal? Di ronde ini, Jiang Qinghan cerdas dan lincah, menang telak. Selesai. Saya baru lepas dari sarang serigala, sekarang masuk ke kandang harimau. Pukul tidak bisa, omelan kalah. Pasti kedepannya tidak akan ada hari baik. Apa saya nantinya akan dikuasai wanita ini? Saya masih berpikir bagaimana harus bersikap. Liu Shen lalu membawa 2 mangkuk mie ke atas. Wanginya lengkap, penampilannya sempurna. Saya bilang pesan beberapa tusuk sate bakar juga. Hari ini kita makan dan minum yang enak. Selamat menikah, Liu Shen begitu antusias. Bikin saya jadi malu. Jiang Qinghan tidak peduli dengan saya, dia mengambil mie dan mulai makan dengan santai seperti biasa. Sambil makan mie, dia berkata, saya ingin membuka sebuah kafe di dekat kantor perusahaanmu. Kamu yang langsung bertanggung jawab. Bagaimana menurutmu? Saya agak bingung. Seberapa besar tokonya? Jiang Qinghan, sekitar 100 meter persegi. Saya merasa pusing.
Apa benar Jiang Qinghan hanya punya 10 juta? Detik berikutnya, Jiang Qinghan berkata, saya tidak punya uang. Renovasinya harus kamu bayar. Saya sadar kembali. Saya tidak mau. Nanti keuntungan dibagi 70-30. Mata saya berbinar. Saya 70. Jiang Qinghan menatap saya dengan pasrah. Kamu 70. Entah apakah ini perasaan saya selalu merasa. Sepertinya dia agak memanjakan saya. Kenapa saya malah merasa agak malu? Baiklah. Saat Jiang Qinghan menunduk, bibirnya sedikit tersenyum. Toko itu dia perintahkan anak buahnya untuk ambil alih sementara hari ini. Alasannya, tentu saja agar punya lebih banyak alasan untuk menemuiku. Xiao Zhi sudah dia kirimkan. Besok pagi surat penugasan sudah turun. Pekerjaannya? Selain saya yang belum tanya, keluarga Xiao semuanya tahu dia bekerja di Henglun. Sebagai asisten direktur tingkat tinggi. Atasan langsung Xiao Zhi. Benar-benar pekerja kantoran kelas atas. Elit bisnis. Ketua direktur Henglun adalah dia. Namun semua orang hanya tahu direktur Jiang. Tidak tahu kalau direktur Jiang adalah Jiang Qinghan. Selama Xiao Zhi tidak ada, identitasnya sulit dipertahankan. Saat itu, tatapan Jiang Qinghan kembali tertuju pada saya. Dia sendiri juga merasa bahwa terhadap pasangan kawin kilat yang hanya sekali tidur ini, sepertinya dia memikirkan sesuatu yang agak menyedihkan. Saya masih merenung keras, bahkan mencubit diri sendiri untuk melihat apakah ini mimpi. Hasilnya sakit sekali hingga saya meringis. Jiang Qinghan melihatnya, hatinya menjadi lebih lembut. Diam-diam berpikir, sudahlah, sebodoh ini, memberinya sedikit hak istimewa juga tidak apa-apa. Tusuk sate bakar segera datang. Karena untuk menjaga Jiang Qinghan, Liu Shen hanya menaruh sedikit cabai. Jiang Qinghan memang tidak punya nafsu makan besar. Dia tidak terlalu pilih-pilih soal makanan. Mie-nya lumayan. Tusuk sate bakar benar-benar tidak cocok di lidahnya. Jadi setelah makan mie, Jiang Qinghan meletakkan sumpitnya. Saya tidak memaksa. Tapi saya sudah makan malam, jadi saya bungkus tusuk sate bakar untuk dibawa pulang. Jiang Qinghan menoleh ke belakang melihat toko itu. Mie tanda Liu. Meskipun dia tidak suka tusuk sate bakar, toko ini cukup enak dipandang. Membantu promosi, memperluas sedikit toko. Dia masih mampu melakukannya. Mereka berdua segera pulang dengan mobil. Malam ini rumah sudah terasa seperti rumah. Tidak lagi kosong. Jiang Qinghan pergi mandi duluan. Tak lama, Jiang Qinghan keluar dengan piyama untuk minum air. Saya juga keluar dengan piyama, ingin ke dapur cari air minum. Saat bertatapan dengan Jiang Qinghan, pasti ada sedikit canggung. Saya belum terbiasa ada wanita di rumah. Jiang Qinghan pergi menuang air, sekalian menuangkan segelas untuk saya. Cari waktu, kita pulang bersama, ambil semua barangmu. Saya menerima air hangat itu. Nona besar Jiang, Anda begitu cepat masuk peran? Jiang Qinghan tersenyum mendekati saya. Berdiri berjinjit, bisikan di telingaku, aku masih bisa lebih cepat masuk ke dalam peran. Aku melirik, hanya melihat pemandangan putih pucat milik Jiang Qinghan. Tanpa alasan, momen malam itu tiba-tiba terbayang jelas, leher ini pernah aku sentuh. Satu telapak tangan bisa menggenggamnya, aku tak tahan dengan godaan seperti ini, jika terus begini. Pasti aku akan berbuat salah lagi, tapi sebelum aku sempat bicara, Jiang Qinghan sudah tertawa kecil. Lihat keringat dinginmu, ternyata mudah takut, lalu dia membawa air dan kembali ke kamar. Keesokan harinya, Jiang Qinghan tidak pergi bekerja, melainkan pergi ke kafe mewah terbaik di pusat kota. Saat dia tiba, tempat itu sudah dikosongkan. Dari pintu masuk hingga lantai atas, setiap 2 meter berdiri 2 pria bersetelan, saling berhadapan sebagai pengawal. Jiang Qinghan melihat sekeliling, sedikit pusing, nenek selalu membuat acara sebesar ini. Benar-benar keterlaluan, saat naik ke lantai 2, nenek. Kenapa kamu tidak bisa mengubah kebiasaanmu yang suka pamer? Seorang nenek berambut putih dengan perhiasan gemerlap berdiri. Tersenyum sambil melihat ke belakang Jiang Qinghan. Di mana calon suamiku? Jiang Qinghan menghela napas. Aku tidak membawanya, wajah nenek langsung muram, duduk perlahan. Lalu mendorong kopi tidak enak di depannya. Nenek saja pura-pura modis dan keren. Minum kopi yang tidak enak, kamu menikah tapi tidak membawanya ke sini untuk nenek lihat. Nenek. Aven itu pemalu, takut bertemu orang, baru saat itu nenek mengelus cincin giok. Di tangannya, benarkah itu keinginanmu sendiri? Si bodoh itu. Nenek agak susah berkata, jarang-jarang mukanya jadi merah, Jiang Qinghan mengangguk. Iya, nenek menutup mata, dosa. Dia menarik napas dalam beberapa kali, lalu berkata, karena ini sudah terjadi. Tidak peduli bagaimana perasaanmu dan anak muda itu, keputusanmu menikah dengannya benar, gadis keluarga Jiang harus berani berbuat dan bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab padanya, beri kompensasi lebih banyak, Jiang Qinghan mengangguk. Memberi 10 juta, nenek langsung melotot. Kenapa kamu begitu pelit? Nenek menghela napas. Kamu cepat hamil saja, urusan di sini. Nenek tutupin dulu, kalau tidak, keluarga Meng dan orang tuamu tahu, kamu tidak akan selamat. Nenek yang dia panggil, untuk membuat dirinya diakui keluarga, tanpa asisten nenek memang tidak bisa. Jiang Qinghan melihat jam, kalau begitu nenek, aku tidak temani.
Aku pergi kerja dulu, apa bagusnya kerja itu? Kamu pergi dulu lihat. Rumah yang nenek siapkan untuk calon suamiku, sudut mulut Jiang Qinghan berkedut, nenek beli rumah di mana lagi? Nenek tersenyum canggung. Ini karena uang banyak tidak tahu habis, Tila diteluki Nyu. Asal calon suami suka, nenek segera balik nama padanya, sebagai kompensasi. Bagaimanapun kamu, kata nenek sambil berdiri, nenek pergi ya. Jangan sampai calon suami tahu nenek hanya seorang nenek tak punya apa-apa selain uang. Pergi ya. Jiang Qinghan pasrah, nenek pelan-pelan, nenek tidak menoleh. Cepat menghilang, benar-benar lincah, jam 5 sore. Baru saja aku pulang kerja, aku menerima lokasi yang dikirim Jiang Qinghan. Aku lihat baik-baik. Bukankah itu di bawah kantorku? Jadi aku segera turun, dan melihat BMW khas Jiang Qinghan. Jiang Qinghan melirikku, langsung membuka jendela kursi penumpang depan. Naik. Aku masih belum mengerti situasi. Hei, ngapain kamu kesini? Naik, mau kemana? Kau benar-benar pintar melihat situasi, aku hanya bisa memeluk tasku dan duduk di kursi penumpang depan Jiang Qinghan. Jiang Qinghan segera melaju, aku tanpa sadar melihat keluar jendela. Melihat sesosok familiar melintas, aku cepat-cepat melihat ke kaca spion. Ternyata benar itu Ye Yu. Sekolahnya dan tempat kerjaku berjarak 1 jam perjalanan, apa yang dia lakukan di sini? Tapi aku hanya berpikir sejenak, lalu tidak memikirkannya lagi, duduk rapi. Tidak lama, ponselku bergetar, aku otomatis mengambil dan melihat. Nama kontak adalah Yoyo. Aku mengernyit, ragu-ragu melirik Jiang Qinghan. Jiang Qinghan tersenyum, mau angkat-angkat saja. Lihat aku apa. Jadi aku angkat. Halo, kamu di mana? Bersama teman di luar, emosi Yu langsung agak meledak. Seperti dulu berkali-kali, teman apa? Apakah itu laki-laki atau perempuan? Xiao Fen? Baru beberapa hari kita putus. Kamu sudah pergi bergaul lagi dengan teman-teman nakalmu. Ya? Aku diam saja mendengarnya selesai bicara. Ye Yu sudah mengeluh lama. Baru sadar aku tidak menanggapi omongannya, juga tidak seperti dulu. Menghiburnya dengan lembut. Dan saat itu, Jiang Qinghan sudah memarkir mobil. Menunjuk keluar, memberi isyarat bahwa dia akan turun duluan. Aku mengangguk. Jiang Qinghan pergi. Di dalam mobil tinggal aku seorang diri. Ye Yu menunggu lama. Aku juga tidak bicara. Ye Yu akhirnya mulai cemas. Afen. Aku hanya panik. Maaf, aku bicara sembarangan. Aku akan menemuimu sekarang. Kita bicara baik-baik, oke? Kau tahu kenapa aku menjawab teleponmu? Halo, kenapa? Aku menghela napas. Ye Yu, 2 tahun ini putus sambung. Aku sudah tidak ingat berapa kali aku menghiburmu. Tapi semua itu sudah lewat. Hubungan kita sudah berakhir. Ye Yu diam sejenak, lalu tertawa. Katakan sesuatu lagi. Aku menatap ke kejauhan, bayangan Jiang Qinghan. Dia sedang berbincang dengan pekerja renovasi. Dengan penuh percaya diri, tampak begitu mempesona. Orang seperti ini. Sekarang adalah istriku. Aku tidak berkata apa-apa. Ye Yu, adakah orang di dekatku? Jika saat ini aku bilang aku sudah menikah, dia pasti tidak akan percaya. Ye Yu tertegun. Lalu memarahiku. Kau gila? Berani bercanda seperti itu. Xiao Fen, kita baru putus kurang dari setengah bulan. Aku menggenggam ponsel erat. Ini terakhir kalinya aku menjawab teleponmu. Ye Yu, kita berpisah baik-baik. Ye Yu sangat marah. Marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Kau sudah punya gantian? Aku sangat tenang. Iya. Kapan? Pada malam kedua setelah kau bilang putus. Ye Yu matanya memerah. Kalian berdua sudah berhubungan? Itu terjadi begitu saja. Tidak peduli apa penyebabnya, yang sudah terjadi ya sudah. Aku tidak membela diri. Iya. Hati Ye Yu seperti dipukul keras. Lalu dia memaki dengan keras. Emosinya runtuh. Dulu meski marah, dia tidak pernah memaki sekejam ini. Dulu, aku akan menjelaskan, akan menghibur. Tapi kali ini, aku hanya diam mendengarkan. Ye Yu menangis. Setelah selesai memaki, aku baru bicara. Mulai sekarang jangan telepon aku lagi. Kali ini, aku yang menutup telepon duluan. Dengan cepat. Aku langsung memasukkan nomor Ye Yu ke daftar hitam. Di daftar hitamku tidak ada siapapun. Ye Yu adalah orang pertama. 2 tahun lalu, malam aku didorong oleh Suli. Ye Yu yang mengikutiku. Jadi 2 tahun ini, sekasar apapun Ye Yu bertindak. Semua yang kualami malam itu membuatku bisa menghargainya. Tapi seiring waktu, aku perlahan mengerti, kadang antara manusia, 1 momen saja sudah cukup. Dan ketika Ye Yu menelepon lagi, sudah tidak bisa tersambung. Dia mengedipkan mata. Agak tidak percaya. Dia tidak mengerti, apakah kali ini berbeda dari sebelumnya? Aku akan menghiburnya lagi, dia pasti akan luluh dan balikan. Kenapa? Ye Yu tidak percaya. Seperti orang gila, dia meneleponku terus-menerus. Tapi bagaimanapun dia menelepon. Yang terdengar hanya pesan suara otomatis. Dia akhirnya tidak bisa lari, dan merasa cemas. Rasa kehilangan diriku ini tidak enak. Tapi setelah tenang, Ye Yu mengerti. Aku tidak seperti itu. Kita bersama 2 tahun, waktu itu tidak panjang. Tapi juga tidak pendek. Dia merasa cukup mengenalku. Suli adalah cinta diamku di masa sekolah.
Hanya saja akhirnya jadi diketahui banyak orang. Dan dia adalah cinta pertamaku. Dia tidak percaya dengan alasanku. Dia keras kepala ingin menemukanku. Jadi Yeyu segera naik taksi ke rumahku. Tapi Yeyu hanya tahu kompleks perumahanku, tidak tahu nomor rumahku. Dia sampai hanya bisa menunggu di luar gerbang kompleks seperti menunggu kelinci. Dan saat itu, aku sudah turun mobil dan berjalan menuju Jiang Qinghan. Melihatku datang, Jiang Qinghan tidak menanyakan soal telepon. Dia hanya memberikan gambar desain itu padaku. Apakah ada yang kamu suka? Aku menerimanya dengan alami. Membolak-balik gambar desain, lalu menunjuk salah satu. Aku suka yang ini. Jiang Qinghan melihatnya, lalu menyerahkan gambar itu ke orang di belakangnya. Buat yang ini saja. Aku sedikit tercengang. Kau lakukan saja seperti yang kukatakan? Kau tidak punya ide sendiri? Jiang Qinghan tersenyum tipis. Kau suka saja, kan? Juga nama dan logo. Selama beberapa hari singkat bersama Jiang Qinghan, aku mulai mengerti sifatnya. Dia suka menggodaku sekaligus dalam segala hal. Para pekerja sedang sibuk. Aku dan Jiang Qinghan berkeliling sebentar. Ini harus diawasi secara langsung, kan? Jiang Qinghan tertegun sejenak. Ini tidak perlu. Pekerja yang dicari semuanya jujur dan dapat diandalkan. Tidak akan ada masalah. Dia tidak mengatakan bahwa ini adalah tim konstruksi mereka sendiri. Tidak ada yang berani mengurangi kualitas di bawah pengawasannya. Aku merendahkan suara. Urusan renovasi begini, harus ada yang mengawasi langsung. Jika tidak pekerja mudah berbuat seenaknya. Jiang Qinghan awalnya ingin menasihatiku, tapi melihat ekspresi seriusku, dia merasa itu lucu. Maka senyum di matanya semakin dalam. Omonganmu masuk akal. Lalu bagaimana kita mengawasinya? Nona Jiang ini cukup penurut, ya, begini, saat aku bekerja. Aku akan menyuruh saudaraku untuk mengawasi. Akhir pekan aku sendiri yang datang. Jiang Qinghan sangat ingin mengatakan. Sebenarnya bisa selesai dalam 2 hari. Tapi melihat caraku yang sangat bersemangat, Jiang Qinghan berpikir dalam hati. Harus menyuruh setengah pekerja pulang. Tambah beberapa hari juga tidak apa-apa. Maka dia dengan senang hati menyetujuiku. Baik, suruh mereka datang besok. Aku akan menghubungi saudaraku. Baiklah. Maka kau harus mentraktirnya makan enak. Aku terkekeh, tanpa sadar berkata. Kita ajak dia bersama. Jiang Qinghan sedikit terkejut, sengaja menatapku berulang kali. Aku kira, kau tidak akan membiarkanku bertemu teman-temanmu. Sudut mulutku berkedut. Apa aku orang seperti itu? Jiang Qinghan sudut bibirnya terangkat. Itu belum tentu. Jiang Qinghan, jangan menyerang pribadi. Di antara canda tawa mereka berdua. Langit sudah mulai gelap. Jiang Qinghan juga menyuruh para pekerja pulang. Jiang Qinghan mengemudikan BMW-nya. Bersiap membawaku ke supermarket besar dekat rumah untuk membeli bahan makanan. Dia tidak lupa aku bilang ingin makan hotpot siang tadi. Dalam kamusnya, meskipun saat ini dia dan aku hanya hubungan suami istri yang dipaksakan, dia berniat untuk bergaul baik denganku. Jadi apapun yang kuminta atau kulakukan, selama tidak berlebihan, dia bisa menerimanya. Dan saat mobil menunggu lampu merah, aku menatapnya. Kenapa kau tidak tanya siapa yang menelepon tadi? Jiang Qinghan tertawa. Dalam kegelapan, matanya sangat cerah. Saat mobil mulai berjalan, aku mendengar suaranya. Bukankah kau sendiri yang memberitahuku sekarang? Sial, kenapa aku merasa dipermainkan oleh Jiang Qinghan? Tapi, aku hanya merasa sedetik sebelumnya. Jiang Qinghan adalah istriku, dan aku tidak seharusnya menyembunyikan sesuatu darinya. Maka aku menjelaskan, itu mantan pacarku, Yeyu. Dia datang menemuiku mungkin ingin balikan, tapi aku bilang padanya aku sudah punya seseorang. Sebenarnya Jiang Qinghan tahu, aku tidak perlu menjelaskan ini padanya. Tapi aku rela menjelaskan sendiri. Maka dia merasa, pandangannya terhadap orang cukup tepat. Maka, suasana hatinya sangat baik. Dia melirikku. Malam ini aku yang traktir. Kau boleh makan apa saja. Melihat itu, aku tidak akan sungkan. Maka, mereka berdua segera membeli banyak bahan makanan di supermarket. Sesampai di rumah, mereka saling membantu. Kurang dari 1 jam. Makanan sudah di meja. Mereka berdua sambil mendiskusikan detail renovasi, sambil mencelup hotpot. Dan saat ini, Yeyu menunggu dan menunggu, tapi tidak melihat bayanganku. Dia sudah tidak tahan, lalu menelepon Suli. Suli baru saja pulang dan mandi. Rambutnya saja belum kering, lalu meneleponku. Tapi saat ini, aku dan Jiang Qinghan sedang asyik ngobrol, sama sekali tidak peduli ponsel di ruang tamu. Suli tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berpakaian rapi, memakai sepatu dan bersiap keluar. Suli tahu di mana rumahku. Segera mengetuk pintu rumahku. Dan ibuku bilang padanya aku sudah pindah. Tadinya ingin mengatakan soal aku punya istri. Tapi Suli terburu-buru menemui Yeyu, langsung memotong. Pamit dan pergi. Yeyu bangun, matanya sudah menangis. Bengkak seperti 2 buah kenari. Seketika dia berlari dan memeluk Suli. Kak Suli. Apakah dia sudah tidak menginginkanku? Suli dengan hati-hati menghiburnya, tapi Yeyu terus menangis tak henti. Sampai Suli menerima telepon balikanku. Saat itu sudah jam 10 malam. Xiao Fan. Yeyu menunggumu di pintu masuk kompleks. Maukah kau datang melihat? Aku diam sejenak.
Masih samar-samar terdengar suara tangisan Yeyu. Suli, aku tidak jadi pergi. Tolong panggilkan taksi untuk mengantarnya pulang. Suli agak tertegun, lama baru sadar. Dia menatap Yeyu dengan serius. Tidak peduli bagaimana Xiao Fan, kamu harus tetap hidup. Hari ini sudah sangat larut, kita pulang dulu. Pikirkan bagaimana menangani masalah ini. Boleh, Yeyu mengulurkan tangan menyeka air mata. Kak Suli. Aku ikut katamu, tapi kamu harus cari cara bantu aku. Segera. Mobil pun tiba. Suli mengantar Yeyu naik mobil. Melihat mobil itu perlahan menjauh. Suli baru membuka WeChat. Xiao Fan, kali ini kamu serius? Setelah mengirim pesan, Suli pulang ke rumah, berbaring di tempat tidur. Diam-diam menatap layar, menunggu dan menunggu, sampai pukul 11.30. Aku baru balas, serius? Suli tidak tahu harus berkata apa. Tapi dia merasa harus menunjukkan sesuatu. Lagi pula. Dulu karena dia yang menjadi perantara, Yeyu bisa bersamaku. Maka, Suli mengirim pesan. Maaf, jika bukan karena aku. Kalian tidak akan sampai pada titik ini. Kali ini aku segera membalas. Suli, semuanya sudah berlalu. Suli segera mengetik baris itu, semuanya sudah berlalu. Tapi dia tidak punya keberanian untuk menekan tombol kirim. Dia ingin sekali bertanya padaku, apakah masa lalu dengan Yeyu sudah berlalu? Atau persahabatan bertahun-tahun denganku? Tapi dia sepertinya tidak berhak bertanya. Suli menghapus kotak dialog lagi. Lalu berkata, kalau ada waktu makan bersama ya. Kotak dialog tidak ada respons. Suli menunggu hingga tengah malam, tidak kunjung mendapat balasanku. Saat Suli mengira, aku tidak akan membalas, aku membalas. Baiklah. Suli tiba-tiba duduk tegak. Aku mengirim pesan lain. Kebetulan, aku juga ada sesuatu yang ingin kukatakan. Kupikir, soal pernikahanku. Orang lain boleh tidak tahu, tapi saudaraku dan Suli harus tahu. Jadi aku berencana mengatur hari untuk mengumumkan hal ini dengan baik. Setelah mengirim pesan, aku pergi tidur. Besok masih harus kerja. Entah apakah ini ilusiku, aku merasa. Hari-hari sekarang terasa nyaman, setengah sadar aku tertidur. Sementara hati Suli berdetak. Agak kacau. Apa yang ingin dikatakan Xiao Fan? Apakah Xiao Fan putus dengan Yeyu? Benar-benar karena dia, tapi kejadian itu sudah 2 tahun lalu. Selama 2 tahun ini, Xiao Fan tidak pernah menunjukkan sedikit pun beban hati padanya. Suli merasakan kegembiraan kecil yang tidak dia sadari, tapi lebih banyak ketegangan dan ketakutan. Dia masih khawatir, jika semuanya benar seperti dugaannya, maka di depan Yeyu. Bukankah dia akan malu? Begitulah, aku tidur nyenyak. Tapi Suli gelisah, baru tidur menjelang dini hari. Sedangkan Yeyu tidak tidur semalaman. Keesokan harinya dia pergi kerja dengan 2 lingkaran hitam besar di mata. Pagi, aku dan Jiang Qinghan masing-masing berangkat kerja, janjian bertemu di kafe malam hari. Jiang Qinghan baru sampai kantor. Cheng Cui-Cui langsung menyerahkan berkas Singguang Entertainment. Direktur Jiang, ini daftar kontrak artis Singguang Entertainment. Jiang Qinghan menerimanya. Kemarin juga sudah survei. Kalian berdua ada pendatang baru yang diincar? Liu Yan melangkah maju, membuka berkas, menemukan data Suli. Direktur Jiang, bintang baru yang populer. Selain itu beri beberapa selebritas terkenal sebagai pemeran pendukung. Tidak perlu, tidak bangkit, Suli ganti orang. Sampai di restoran, Direktur Jiang, Direktur Sufu sudah memesan ruang VIP di restoran Xingyue. Mengundang Anda makan. Jiang Qinghan malas mengurus ini, tapi teringat malam itu denganku. Orang yang ingin menjebaknya jelas sangat cerdik, tidak meninggalkan sedikit pun jejak. Melihatnya membawaku masuk kamar 504, sepertinya bahkan tidak muncul. Tapi malam dia pergi ke bar Dede. Orang-orang perusahaan ini semua tahu. Jadi suruh mereka siapkan, aku akan segera pergi. Dia pikir tidak usah buru-buru, selama orang yang memberinya obat masih di perusahaan, cepat atau lambat akan ketemu. Tapi sekarang dia agak tidak sabar. Dia sudah menikah denganku, tidak bisa ada kejadian lain lagi. Pukul 12 siang, restoran Xingyue, Jiang Qinghan masuk dikelilingi orang. Para pelayan membungkuk serempak, tidak berani mengangkat kepala untuk melihat lebih. Suli datang saat itu. Bersamanya datang juga beberapa artis dari lebih dari 1.000 yang telah ditetapkan oleh Jiang Qinghan. Total ada 10 orang, 5 pria dan 5 wanita, orang yang membawa mereka adalah Chen Feng. Chen Feng dengan susah payah mendapatkan kabar tentang Presiden Jiang, tentu saja dia membawa pendatang baru untuk bersosialisasi. Kali ini dia membawa pendatang baru juga punya maksud lain. Sampai sekarang dia tidak bisa mencari tahu siapa orang yang bersama Jiang Qinghan di gudang saat itu, tapi dia merasa orang itu pasti ada di antara 10 orang ini, jadi dia bawa semuanya. Dia masih berharap bisa mengandalkan orang di gudang itu untuk sukses besar. Presiden Chen melihat pesan di ponsel, lalu membawa orang-orang berbondong-bondong menuju ruang VIP. Namun di pintu, mereka dihalangi oleh Chen Fengshui yang berjaga di pintu. Asisten Chen, maaf, Presiden Jiang tidak suka diganggu saat makan. Presiden Chen tersenyum. Asisten Chen, kami khusus datang untuk berterima kasih kepada Presiden Jiang yang memberi kesempatan kepada para pendatang baru ini. Itu diizinkan oleh Su Fudong. Jiang Qinghan sedikit mengernyit.
Hati Liu Yan menjadi tegang, buru-buru berkata, Presiden Jiang, saya akan suruh mereka pergi sekarang. Jiang Qinghan justru bertindak di luar kebiasaan, biarkan asisten Chen masuk saja. Liu Yan diam-diam merasa lega. Baik, keluar dari ruang VIP, asisten Chen, silakan masuk saja. Setelah itu, Liu Yan kembali melihat ke arah orang-orang di belakang Chen Feng, orang-orang ini kembali saja lewat jalan semula. Chen Feng tampak ragu. Tetapi Liu Yan berkata, kamu tahu, Presiden Jiang selalu tegas. Melihat itu, Chen Feng hanya bisa menghela napas, menoleh ke bintang pria di belakangnya. Dan bintang wanita, kalian semua pergi ke bus dulu dan tunggu saya. Segera, Chen Feng pun mengikuti Liu Yan masuk. Pasti memiliki kecerdasan dan kecantikan super, dia sangat ingin dirinya juga menuju. Mendekati orang seperti Presiden Jiang. Setelah makan, Jiang Qinghan melirik waktu. Hanya merasa waktu berjalan agak lambat, dia ingin segera menemui saya. Jiang Qinghan juga tidak tahu kenapa. Dia selalu rasional, ini pertama kalinya. Sedikit merindukan seseorang. Begitulah, Jiang Qinghan sepanjang hari. Semua gelisah. Setelah susah payah menunggu hingga jam pulang, Jiang Qinghan langsung meraih tasnya. Dan pergi ke tempat parkir untuk mengendarai BMW. Chen Sui-Sui keluar mengikutinya, melihat Jiang Qinghan memaksakan diri mengganti Maybach dengan BMW, dan juga tidak mau diantar sopir. Tak lama kemudian, Jiang Qinghan pergi mengendarai mobil. Sebelum berangkat, dia berkata, urus saja urusanmu. Mulai sekarang, sepulang kerja aku tidak perlu mengikutimu. Chen Sui-Sui bahkan tidak sempat bereaksi sedikitpun, hanya bisa melihat bagian belakang mobil Jiang Qinghan. Gumamnya, tapi, tugasku adalah melindungi Nona. Chen Sui-Sui adalah orang yang secara khusus ditugaskan oleh ayah Jiang Qinghan. Dia adalah tangan kanan Jiang Qinghan. Entah bagaimana, ini pertama kalinya dia diabaikan begitu total oleh Jiang Qinghan. Dia hanya bisa menghela napas, lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon. Kalian mulai sekarang lindungi Nona dan tuan muda dari tempat tersembunyi saja. Kalau tidak ada masalah jangan mendekat. Sementara itu, para pengawal di ujung telepon masih bingung. Seseorang menggaruk kepala, bertanya, Tuan muda, kapan Nona menikah? Semua orang serempak menggelengkan kepala, menyatakan tidak tahu. Sementara itu, Jiang Qinghan mengalami masalah, mobilnya ditabrak dari belakang di lampu merah, bagian belakang mobil penyok. Tetapi Jiang Qinghan berpikir, ingin segera pergi, jadi dia bernegosiasi dengan kakak yang di belakang untuk menyelesaikan secara pribadi. Menyuruh kakak itu membayar 1.000 saja agar selesai. Siapa sangka begitu kakak itu mendengar, wajahnya langsung berubah. Apa 1.000? Kamu ini jelas-jelas memeras. Cuma lecet sedikit, Cat. Kamu minta 1.000? Jiang Qinghan mendengar itu, orang ini juga sudah tenang. Sambil melihat kakak itu, lalu menurutmu bagaimana cara menanganinya? Kakak itu tersenyum. Aku tahu kamu mengendarai BMW, tetapi BMW juga memiliki tingkatan, mobilmu paling mahal 200.000. Kenapa repot mengecat ulang? Dan dengan kita? Jiang Qinghan melihat waktu. Dalam hati sudah mulai tidak sabar, tetapi di wajah tidak tampak sama sekali, hanya melirik kakak itu. Langsung menelepon polisi lalu lintas. Saya menelepon Jiang Qinghan, setelah mengetahui hal ini, segera mengemudi ke sana. Dan Ye Yu juga melihat mobilku. Dia awalnya bersiap untuk naik taksi di pinggir jalan, tetapi tidak menyangka melihat mobilku. Maka Ye Yu buru-buru menghentikan sebuah taksi. Cepat, ikuti mobil di depan itu. Segera, saya pun sampai di tempat Jiang Qinghan. Ye Yu juga membayar dan turun dari mobil mengikuti. Dan saat itu polisi lalu lintas juga tiba. Jiang Qinghan turun dari mobil dan berdiri di sampingku, dengan gaun biru. Wanita itu cantik, terlihat sangat serasi. Ye Yu tidak maju. Angin sepai-sepai menerbangkan gaun sutra merah mudanya, ditambah dengan ekspresi sedih di wajahnya. Membuatnya persis seperti karakter dalam novel, gadis polos dan murni. Saat itu, Pak Besar masih mengamuk. Polisi, wanita ini, dia ingin menyelesaikannya secara pribadi. Dia ingin memeras saya 1.000 yuan. Aku melotot dingin padanya, lihat apa? Jangan kira karena istrimu cantik, kau bisa memeras orang. Awalnya aku agak marah, tapi mendengar itu, hatiku jadi lebih baik. Maka aku maju 2 langkah. Menepuk bahu Pak Besar. Karena Pak Besar begitu gigih, mari kita ikuti prosedur resmi saja. Polisi lalu lintas menatap Pak Besar dengan bingung. Dia tidak mengerti, Pak Besar sudah tahu ini BMW. Kenapa masih sebodoh ini? Saat itu, Liu Yan atas nama rekan kerja Jiang Qinghan datang dengan orang-orangnya. Dia bertanggung jawab untuk mengurus sisanya. Jiang Qinghan naik ke mobilku. Bersiap pergi ke kafe. Dan mobilku, baru saja aku berbelok. Keluar langsung dihadang. Untung aku mengerem tepat waktu, kalau tidak selesai sudah. Setelah sadar, aku menatap ke depan. Ye Yu berdiri dengan tangan terbuka lebar. Penuh kebencian. Mata Jiang Qinghan juga sedikit mendingin. Sungguh tidak takut mati. Wajahku juga sedikit pucat. Ye Yu ini gila. Parkir di pinggir jalan saja. Mendengar suara Jiang Qinghan, aku baru meredakan amarahku. Baik, lalu aku memarkir mobil di pinggir jalan, berkata pada Jiang Qinghan, tunggu aku sebentar. Jiang Qinghan mengangguk, lalu langsung bersandar di kursi penumpang.
Aku turun dari mobil. Yeyu juga berjalan mendekat. Tapi Yeyu berjalan ke arah Jiang Qinghan. Turun, kau turun. Tapi sebelum dia sampai di depan Jiang Qinghan, aku langsung menariknya. Yeyu, apa yang kukatakan belum cukup jelas? Tapi Yeyu sepertinya sudah gila. Dia hanya ingin menerjang dan mengusir Jiang Qinghan dari kursi penumpang. Siapa dia? Apa haknya duduk di tempatku? Suruh dia turun. Turun? Aku mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat, menyeret dan memutar tubuhnya menjauh dari pandangan Jiang Qinghan. Yeyu tidak bisa melepaskan diri. Wajahnya hanya dipenuhi dendam yang semakin berat. Saat Jiang Qinghan membuka mata, dia sudah tidak melihat Yeyu dan aku. Dia menggelengkan kepala dengan pasrah, lalu kembali memejamkan mata dan beristirahat. Hal kecil seperti ini tidak perlu membuatnya pusing. Dan saat itu, aku juga berdiri berhadapan dengan Yeyu. Mata kami berdua menyimpan kemarahan yang jelas terlihat. Yeyu, apa sebenarnya yang ingin kau ributkan? Air mata Yeyu langsung mengalir lagi. Aku ribut, Xiao Fan. Apa aku yang meributkanmu? Baru berapa lama kita putus? Kau sudah begitu terburu-buru mencari pengganti? Dia bertanya dengan suara menekan. Di bagian akhir, dia bahkan seperti orang gila memukuliku dengan tas kanvasnya. Kedengkian sudah begitu dalam di alis dan mataku. Aku maju dan menahan tangan Yeyu. Yeyu, kaulah yang minta putus. Hari putus aku menemuimu, aku ingin menjelaskan, tapi bagaimana denganmu? Kau mau dengar? Kaulah yang ngotot putus. Walaupun aku yang putus, kau tidak bisa begitu cepat membawa wanita lain dan pamer di depanku. Xiao Fan, tidakkah kau tahu, masa jeda setelah putus adalah rasa hormat dasar pada mantan? Langsung ganti, apa kau masih laki-laki? Maka, kata-kata yang ingin kuucapkan tertelan. Aku menatapnya dengan dingin. Kau selalu begini. Setiap kali ada masalah, pertama tidak percaya, lalu menghina. Lalu berbagai macam ulah. Yeyu, setiap orang bisa lelah. Yeyu sedikit terkejut. Aku menghela napas, mundur 2 langkah. Menjaga jarak sedikit. Yeyu, dia bukan pacarku. Mendengar itu, hati Yeyu melonjak gembira. Mungkinkah aku salah paham? Aku hanya kesal padamu, sengaja membuatnya marah. Dia adalah istri sahku.